Tangan kotor jangan menyentuhku, Bung. Pria itu tertawa, mendorong Augusto Valverde ke depan stasiun. Sampai kemarin, ia memiliki setengah kota ini. Ia tidak tahu bahwa dua gadis kecil dengan buku catatan akan segera mengubah takdirnya. Bangku kayu berderit saat Augusto Valverde menjatuhkan diri di atasnya. Jas yang sama seperti yang ia kenakan saat menandatangani kontrak terbesarnya 3 pagi lalu. Kini ternoda minyak, debu, dan sesuatu yang lebih gelap yang lebih baik ia abaikan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin. Di depannya, stasiun pusat menderu dengan kesibukannya yang abadi. Tram melintasi jalan berbatu, langkah kaki, koper, ratusan orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Tak seorang pun berhenti, tak seorang pun bertanya. Bagi dunia, Augusto Valverde telah tiada. Ia menutup mata. Sejenak, ia mencium aroma kulit baru dan kopi impor. Aroma kantornya, yang bukan lagi miliknya, kembali membukakan matanya. Hanya ada beton abu-abu dan seekor merpati yang mematuk remah di kakinya. Augusto Valverde, Presiden Grup Valverde Iturri, bisiknya, seolah menyebut namanya sendiri dapat mengembalikan sesuatu. Tak ada yang kembali. Ia merogoh saku dalamnya. Jam emas masih ada di sana. Hadiah dari ayahnya bertahun-tahun lalu, yang juga menerimanya dari ayahnya. Sebuah kekayaan kecil di pasar, kata para ahli. Kini duduk di bangku itu, ia hanyalah sepotong logam yang tak bisa ditukar dengan secangkir kopi. Permisi, Pak, 1 koin. Suara lelah mendekat. Augusto mengangkat matanya. Seorang lelaki tua dengan jas lusuh menawarkan cangkir kosong. Lelaki tua itu menatapnya. Menatapnya sungguh-sungguh. Menatapnya dengan saksama, lalu berlalu tanpa meminta apapun. Saat itulah Augusto memahami kedalaman kejatuhannya yang sebenarnya. Bahkan mereka yang meminta pun kini tak lagi meminta padanya. Tawa memecah udara. Tak mungkin. Augusto, itu kau? Tubuh Augusto menegang sebelum pikirannya dapat memproses suara itu. Ia mengenalnya. Ia mengenalnya terlalu baik. Federico Larrañaga melangkah ke arah bangku dengan senyum yang selama bertahun-tahun Augusto keliru artikan sebagai kesetiaan. Jas Italia yang rapi, jam tangan baru di pergelangan tangannya, rambut disisir ke belakang, seolah tak ada di dunia ini yang bisa mengacaukannya. Dan di sampingnya, menggandeng lengannya, tertawa kecil mendengar lelucon terbaru, Camila, dan kau, Camila, istri Augusto, atau yang dulu istri Augusto sampai 2 malam lalu. Camila, gumamnya, kata itu membakar lidahnya. Ia menatapnya seperti orang menatap sampah di jalan. Bukan kebencian atau belas kasihan, hanya rasa tidak nyaman. Federico, ayo kita lanjutkan, bisiknya, kita akan terlambat makan siang. Tapi Federico tidak bergerak, ia mengeluarkan ponselnya dari saku, mengarahkannya. Tunggu, Cami, ini harus dilihat dunia, tersenyumlah. Tuan Augusto Valverde yang agung, pria yang memberitahuku bahwa tanpanya aku bukan siapa-siapa. Lihat dirimu sekarang, Bung. Lihat saja dirimu, ujar Federico. Cukup, suara Augusto serak, hampir tak dikenali. Cukup, Federico tertawa lepas. Berapa kali kau bilang cukup saat aku memintamu mendengarkanku? Berapa kali kau membungkamku di depan dewan direksi? Ingat? Aku ingat, Augusto. Aku ingat semuanya. Beberapa pejalan kaki mulai berhenti. Yang lain juga mengeluarkan ponsel mereka. 3 atau 4 remaja membentuk setengah lingkaran beberapa langkah dari sana. Itu Valverde. Ia mendengar salah satu dari mereka bergumam, yang diberitakan kemarin, yang kehilangan segalanya. Ya, itu dia. Dia dipecat dari dewan. Istrinya meninggalkannya malam itu juga. Augusto menunduk. Bukan karena malu, tapi karena sesuatu yang lebih buruk. Konfirmasi bahwa tak ada lagi yang pribadi, tak ada lagi yang miliknya, tak ada lagi yang akan melindunginya. Federico berjongkok di depannya, cukup dekat agar ponsel dapat menangkap kedua wajah mereka. Sudah kubilang, Augusto, sudah kubilang 1000 kali, tanpa Larrañaga, tak ada Valverde. Kau pikir kau jenius, dan lihat dirimu duduk di bangku dengan noda di jasmu. Tahu tidak, aku akan melakukan sesuatu yang baik untukmu. Ia mengeluarkan sebutir koin dari sakunya, hanya 1. Ia menjatuhkannya ke tanah di samping sepatu Augusto yang lusuh. Koin itu memantul 2 kali di jalan berbatu. Untuk kopimu, kata Federico sambil berdiri. Nikmati sisa harimu, Bung. Camila sudah menjauh tanpa menoleh ke belakang. Federico mengikutinya, menunjukkan video yang direkam. Keduanya tertawa. Beberapa orang yang penasaran mengikuti mereka. Ingin tahu siapa miliarder yang jatuh itu. Seorang remaja melintas di depan bangku dan tanpa berhenti memfilmkan wajah Augusto. Yang lain berkata, kasihan, Pak. Lalu terus berjalan. Seorang wanita muda mendekat hanya untuk berfoto dengannya di latar belakang. Lalu pergi tertawa bersama temannya. Augusto Valverde,
yang 3 malam lalu masih menandatangani kontrak 9 digit, ditinggal sendirian di bangku itu, memandangi koin di tanah. Ia tidak memungutnya, bukan karena bangga, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Mengambilnya berarti menerima bahwa itulah ukuran baru nilainya. Ia menutup mata lagi. Kali ini, ia mengizinkan dirinya bernapas buruk, dalam dan buruk, seolah sesuatu di dadanya telah patah tanpa suara. Manusia jatuh. Yang penting adalah siapa yang datang saat mereka terpuruk. Sampai pagi itu, Augusto Valverde percaya bahwa pemikiran itu hanyalah sebuah ungkapan indah. Ia akan segera menemukan bahwa itu adalah satu-satunya kebenaran. Pak, suara itu kecil, begitu kecil hingga Augusto awalnya mengira ia sedang berhalusinasi. Pak, Anda sedih. Ia membuka matanya. Di depannya ada seorang gadis kecil dengan rambut, ikal tergerai dan pita kecil di rambutnya. Gadis itu menatapnya dengan mata besar, yang hanya dimiliki anak-anak saat mereka belum tahu bahwa dunia bisa hancur. Di sampingnya, gadis lain yang identik, gaun yang sama, pita yang sama, tatapan yang sama. Si kembar itu sangat kecil, bergandengan tangan, satu sedikit lebih tinggi dari yang lain, satu lebih pendiam, yang lain memeluk erat sebuah buku catatan biru usang, tertutup selotip, dengan ujung terlipat karena terlalu sering dibuka dan ditutup. Saya baik-baik saja, nak. Augusto berhasil berkata. Suaranya serak, pergilah bersama ibumu, tolong. Tapi dia menangis, kata yang pertama sambil memiringkan kepalanya. Saya tidak menangis. Ya, dia menangis. Desak yang kedua dengan keras kepala yang ramah, yang hanya dimiliki anak-anak jujur. Ibu bilang kalau mata seseorang berkaca-kaca seperti itu, dia menangis dari dalam. Augusto merasa sesuatu yang telah mengeras jauh sebelum kejatuhannya, mulai benar-benar retak. Siapa nama kalian? Tanyanya, lebih untuk menghentikan getaran di tenggorokannya daripada karena rasa ingin tahu. Aku Valeria, kata yang memegang buku catatan. Aku Victoria, kata yang lain. Tapi semua orang salah mengira kami. Tambah Valeria, ibu tidak pernah. Koreksi Victoria, ibu selalu tahu. Keduanya mengangguk serempak dengan keseriusan yang sama. Augusto, tanpa menyadarinya, tersenyum untuk pertama kalinya dalam 72 jam. Senyum itu kecil, rapuh, hampir seperti kejang. Tapi itu adalah senyum. Valeria, yang memegang buku catatan, melangkah maju, merogoh saku gaunnya, dan mengeluarkan sesuatu. Permen stroberi dengan bungkus yang sedikit kusut. Ambil ini agar Anda tidak sedih lagi. Augusto menatap permen itu, lalu ke gadis itu, lalu ke permen itu lagi. Sampai pagi itu, dunianya terbuat dari angka 9 digit, kontrak yang dijamin, dan tanda tangan yang membuka brankas. Pagi itu, seorang gadis kecil menawarinya permen stroberi karena mengira ia sedih. Itu adalah pemberian termahal yang pernah diberikan seseorang kepadanya sepanjang hidupnya. Butuh waktu sejenak baginya untuk mengulurkan tangan untuk menerimanya. Saat melakukannya, jari-jarinya bersentuhan dengan jari Valeria, kecil, hangat, sedikit lengket. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih Valeria. Kalau tidak berterima kasih padaku juga, aku protes. Cibir Victoria dengan kening berkerut. Terima kasih juga Victoria. Permen itu punya kami berdua. Jelas Victoria, kini lebih puas. Kami akan membaginya. Tapi Anda lebih sedih daripada kami, nak. Suara yang memecah udara kini tidak kejam. Itu suara wanita, suara ibu, dan membawa semua nada ketakutan seorang ibu saat anaknya menjauh di tempat umum. Valeria, Victoria, kemarilah sekarang. Seorang wanita berlari menuju bangku. Seragam kebersihan, tangan merah karena air dingin, rambut dikepang tergesa-gesa, kulit lelah dari orang yang memulai hari jauh sebelum orang lain. Kedua gadis itu segera berbalik dan berkata serempak dengan kepolosan sempurna dari orang yang tidak mengerti masalahnya. Ibu, kami tidak melakukan apa-apa, kami hanya memberinya permen. Sang ibu tiba di bangku, bernapas cepat. Ia mengambil tangan setiap anak kembar dengan kedua tangannya, satu di setiap sisi, melindungi mereka dengan seluruh tubuhnya. Baru saat itulah ia mengangkat mata untuk menatap pria di bangku itu dan terdiam. Augusto juga menatapnya. Sejenak, wanita itu tidak bernapas. Tangannya menegang di bahu Victoria. Sesuatu di matanya bergetar, seperti saat angin kencang bertiup di dalam rumah tertutup. Maafkan saya, Pak, katanya akhirnya, menunduk. Anak-anak tidak bermaksud mengganggu Anda. Mereka tidak mengganggu saya, jawab Augusto dengan suara masih serak. Ada keheningan yang terlalu hening. Wanita itu ragu sedetik lebih lama untuk menatapnya, hanya sedetik. Tapi sedetik itu mengatakan lebih banyak daripada kata-kata apapun. Ayo sayang, ibu harus kembali bekerja. Tapi ibu mulai Valeria lagi. Nak, tolong. Sang ibu berbalik, menarik lembut tangan mereka.
Kedua gadis itu mengikutinya tanpa membantah, tetapi Valeria berbalik sekali lagi. Ia memeluk buku catatan biru itu ke dadanya. Ia mengangkatnya sedikit, seolah menunjukkannya, seolah mengucapkan selamat tinggal dengannya. "Ibu," katanya tiba-tiba, "berhenti, Ibu. Dia yang ada di gambar." Sang ibu membeku di tengah langkah. "Apa katamu, sayangku? Yang digambar Ibu, yang digambar Ayah." Victoria mengangguk di belakang dengan keseriusan yang sama seperti sebelumnya. "Benar dia, Ibu." Wanita berseragam kebersihan itu menutup mata sejenak. Hanya satu. Saat membukanya, wajahnya mengeras karena sesuatu yang bukan kemarahan. Itu ketakutan, tetapi ketakutan yang dalam, tua, yang ia kenal betul dan yang kini duduk, tepat di depannya di bangku dengan noda di jasnya. "Ayo," katanya hampir tanpa suara. "Ayo sekarang, Nak." Ia menarik keduanya sekaligus dan menjauhkan mereka dengan cepat. Tapi Valeria, dalam ketergesa-gesaan, tersandung. Buku catatan biru itu terlepas dari pelukannya. Jatuh ke jalanan berbatu dalam keadaan terbuka. Halamannya memperlihatkan isinya. "Buku catatanku. Nanti, Nak, Ibu akan belikan yang baru. Tapi ini punya Ayah," katanya lagi. Sang ibu membawanya hampir sambil menggendong. Victoria menoleh ke belakang ke arah Augusto dan menggerakkan bibirnya tanpa suara. "Maaf." Dan mereka menghilang di antara kerumunan. Buku catatan itu tertinggal di tanah dalam keadaan terbuka. Augusto Valverde, dengan napas yang kini berbeda, bangkit dari bangku. Ia kesulitan. Kakinya sakit seolah ia telah berabad-abad tidak menggerakkannya. Ia berjalan 3 langkah yang memisahkannya dari buku catatan itu dan membungkuk untuk mengambilnya. Halaman yang terbuka menampilkan gambar yang dibuat dengan pensil oleh tangan dewasa yang tahu cara menggambar. Seorang pria berjas dan dasi, wajahnya bulat, matanya lelah. Wajah Augusto. Di bawah gambar itu, dengan tulisan kecil dan rapi, seseorang telah menulis, "Pria yang menyelamatkan hidupku. Suatu hari nanti putriku akan berterima kasih untukku." Dan di bawah kalimat itu, sebuah tanggal yang ditulis dengan cermat, sebuah tanggal yang segera dikenali Augusto Valverde. Itu adalah tanggal saat fajar, bertahun-tahun lalu, ketika seorang pemuda tak dikenal mengetuk pintunya meminta pekerjaan. Hanya 2 orang di dunia yang seharusnya tahu tanggal pasti itu. Satu adalah dia. Yang lain telah menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Tak ada kabar lagi, tak ada surat, tak ada panggilan, tak ada apa-apa. Tangannya mulai gemetar sungguhan. Bukan karena dingin, bukan karena lapar, tapi karena sesuatu yang jauh lebih kuno. "Tak mungkin," bisiknya. Ia membalik halaman, lalu halaman lain, dan halaman lain lagi. Ada lebih banyak gambar, lebih banyak tulisan. Salah satunya, ditulis di margin dengan tulisan rapi yang sama, hanya berisi 5 kata. "Jika terjadi sesuatu padaku, Larrañaga." Augusto merasa jalan berbatu itu bergoyang di bawah kakinya. Ia mengangkat mata ke arah kerumunan, mencari di antara orang banyak. Ia melihat seragam kebersihan menjauh menuju pintu samping stasiun. Kedua gadis kecil itu berlari untuk menyusul ibu mereka. 5 menit yang lalu Augusto Valverde percaya bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam hidupnya. Ia baru saja menemukan bahwa ia telah bertahun-tahun tidak tahu apa yang benar-benar hilang. Augusto bangkit dengan canggung, tulangnya terasa berat, tetapi ia memegang buku catatan itu dengan kedua tangan, seperti orang yang memegang satu-satunya petunjuk yang tersisa dalam hidupnya. Ia berjalan menuju pintu samping. Seluruh stasiun berbau kopi murahan dan logam dingin. Orang-orang menatapnya dengan campuran rasa kasihan yang cepat dan ketergesaan yang lebih kuat. Tak seorang pun berhenti. "Tunggu," bisiknya, "tolong tunggu." Tapi wanita berseragam itu sudah menghilang melalui salah satu lorong layanan. Lorong-lorong yang tidak diperhatikan orang biasa, yang berada di balik pintu yang tidak pernah digunakan siapapun. Augusto masuk tanpa izin. Seorang petugas melihatnya. Petugas itu meneriakinya sesuatu. Augusto tidak mendengar. Ia berjalan dengan buku catatan menempel di dadanya, seolah itu adalah benda kecil dan suci yang bisa pecah jika ia melepaskannya. Ia melewati ruang servis, sebuah troli pembersih kosong. Wanita itu tidak ada. Ia melewati lorong lain, lorong lain, lorong lain, dan kemudian ia mendengar suara. "Ibu, kenapa kita berlari?" Itu Victoria. Augusto segera mengenalinya, karena ibu bilang, "Nak," tapi bapak itu sedih. "Nak, dengarkan baik-baik. Jangan bicara lagi dengan orang asing. Apa kalian mengerti? Tolong lihat ibu." Tidak pernah. Suara-suara itu datang dari sebuah kamar di belakang. Pintu sedikit terbuka. Augusto mendekat perlahan. Wanita itu berlutut di depan kedua putrinya, merapikan pita yang miring pada Valeria, tangan merah, wajah yang lelah karena kelelahan.
Kedua gadis itu mengangguk dengan keseriusan kekanak-kanakan yang lebih dalam daripada sumpah apapun. Augusto berdiri diam di ambang pintu. "Ibu," katanya dengan suara serak. Ia bangkit seolah mendengar guntur. Ia berdiri di antara Augusto dan kedua gadis itu dengan kedua tangan terentang ke belakang, melindungi mereka. "Keluar dari sini," katanya. Suaranya rendah, tetapi suaranya adalah besi. "Keluar sekarang, saya hanya ingin mengembalikan ini." Augusto mengangkat buku catatan itu. "Putriku menjatuhkannya. Tinggalkan saja di sana dan pergilah." "Bu, tolong, saya sudah bilang pergilah." Tangannya gemetar. "Tolong, jangan mendekat lagi." Augusto meninggalkan buku catatan di atas kursi tua di dekat pintu. Kedua gadis itu menatapnya dari balik kaki ibunya. Valeria menjulurkan kepalanya, mengangkat tangan kecilnya seolah berkata, "Halo lagi." Sang ibu menariknya perlahan ke belakang. "Gambar itu," gumam Augusto. "Gambar itu adalah saya." Ia menutup mata sejenak. Saat membukanya, di matanya tidak ada kemarahan, ada ketakutan, ketakutan yang lelah, tua, yang ia pelajari untuk memikulnya seperti memikul tas berat setiap hari. "Tolong," katanya, hampir memohon sekarang. "Tolong jangan libatkan mereka dalam hal ini. Mereka masih anak-anak." "Melibatkan mereka dalam apa, Bu?" Ia membuka mulutnya, menutupnya, meletakkan tangan di dahinya, menarik napas. "Dalam apapun yang sedang Anda lakukan di sini," katanya, "dalam apapun yang Anda datang untuk cari, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Anak-anak saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya bekerja, membersihkan, dan pulang. Hanya itu. Saya tidak mencari apapun, Bu. Saya tidak mencari apapun, Bu. Saya hanya Carvajal." Suara yang memotong percakapan datang dari lorong berat dingin. Seorang wanita muncul di ambang pintu. Jas abu-abu supervisor. Identifikasi tergantung di lehernya. Wajah kering dari orang yang menjadikan kekerasan sebagai pekerjaan. Carvajal. Yolima meringkuk sebelum berbalik. "Ya, Bu Hortensia. Apa yang dilakukan tuan ini di area layanan?" "Tidak, Bu Hortensia. Dia, Anda sedang berbicara dengan pelanggan saat jam kerja. Saya harus menjelaskan peraturannya lagi." "Tidak, Bu Hortensia, bukan. Dan Anda membawa anak-anak ke dalam sini." "Carvajal, saya sudah bilang minggu lalu, anak-anak tidak boleh masuk ke area layanan. Kita sudah membicarakannya." Kedua gadis kembar itu merapat. Victoria mengisap jarinya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan berbulan-bulan. Valeria menatap lantai. "Bu Hortensia, saya tidak punya siapa-siapa untuk menitipkannya hari ini. Tetangga saya sakit." Itu bukan masalah saya, Carvajal. Masalah saya adalah Anda di sini untuk bekerja, dan jika Anda tidak bisa, ada 100 wanita di luar yang menunggu. Augusto merasakan sesuatu naik dari perut ke tenggorokan. Itu bukan lapar, itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia ingat pernah rasakan. Kemarahan menyaksikan kekejaman kecil, tanpa alasan, domestik. "Permisi, Bu. Dan Anda?" Hortensia menoleh ke arahnya seolah baru saja melihatnya. "Anda keluar dari sini. Ini area terlarang. Penumpang tidak boleh masuk." Ia menatapnya dari atas ke bawah. Jas bernoda, sepatu kusam, janggut 3 hari, dan kita sudah cukup dengan mereka yang tidur di luar. Kepala-kepala itu, beberapa orang penasaran mengintip, tawa kecil, gumaman. "Bu," desak Augusto, sedikit memulihkan suara tuanya. "Saya hanya mengantarkan sesuatu kepada wanita ini." Putrinya menjatuhkannya. "Saya tidak berbicara dengan Anda, Pak. Saya memerintahkannya untuk keluar." Yolima memberi isyarat sangat cepat kepada Augusto dengan matanya. Hanya isyarat, tapi Augusto mengerti. "Keluar, tolong. Keluar sekarang." Augusto mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Tetapi sebelum ia melewati pintu, ia mendengar suara baru. Suara yang ia kenali terlalu baik, suara yang 5 menit sebelumnya telah menjatuhkan koin ke jalanan berbatu. Tapi ada apa ini? Federico Larrañaga berdiri di ambang pintu, tangan di saku jas Italianya, senyum yang tidak lagi menipu siapapun dan yang, namun demikian, masih ia pamerkan sebagai trofi. "Augusto Valverde di ruang pembersih," katanya, meninggikan suara agar terdengar sampai ujung lorong. "Sudah kubilang, Bung. Sudah kubilang kau akan belajar berada di tempatmu seharusnya. Dan lihat dirimu, kau sudah mulai." Hortensia menatapnya dengan keingintahuan baru. Yolima mundur selangkah. Kedua gadis kembar itu berpegangan pada seragam ibu mereka. Federico masuk ke ruangan tanpa diundang. Ia membenahi diri seolah semuanya miliknya. "Dan Anda, Bu," katanya kepada Hortensia dengan nada profesional, mengeluarkan kartu dari dompetnya. "Saya berterima kasih atas pekerjaan Anda. Saya sekarang adalah Presiden Direktur baru Grup Valverde Iturri, apapun namanya sekarang.
Pria yang Anda lihat di sana tidak lagi mewakili apapun. Jika dia kembali memasuki properti publik atau pribadi yang memiliki kesepakatan dengan kami, hubungi saya secara pribadi. Saya akan tahu apa yang harus dilakukan. Permisi Pak, Anda bilang saya bilang pria ini mencoba memanfaatkan orang-orang rendah. Dia jatuh, mengerti? Orang yang jatuh bisa berbahaya, terutama terhadap wanita dengan anak kecil. Yolima pucat. Federico menatap Augusto di mata. Dan kali ini senyumnya hilang. Kali ini itu adalah sesuatu yang lain. Aku janji satu hal padamu, Augusto, dan aku berjanji di depan semua orang agar kau tidak mengatakan setelah itu bahwa aku tidak memberitahumu. Ia mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan video. Aku akan membuat namamu lenyap. Aku tidak akan berhenti sampai surat kabar terakhir di negara ini menulis bahwa kau tidak pernah ada. Dan jika kau pikir keselamatanmu akan datang dari seorang pembersih dengan 2 putri kecilnya, kau lebih keliru dari yang sudah kau kelirukan. Kau dengar, Bung? Lebih dalam, ia mematikan video itu. Ia menyimpannya. Semoga harimu menyenangkan, Bu Supervisor. Selamat pagi juga, Bu Carvajal. Dan ia pergi. Ruangan itu ditinggalkan dalam keheningan yang aneh, jenis keheningan yang tersisa setelah guntur. Hortensia menatap Yolima dengan mata menyipit, lalu ke Augusto, lalu ke buku catatan biru di atas kursi Carvajal. Ya, Bu Hortensia. Selesaikan giliranmu dan mampir ke kantor personalia sebelum kau pulang. Bu Donya Hortensia, tolong selesaikan giliranmu. Hortensia keluar. Augusto berdiri tanpa tahu kemana harus meletakkan tubuhnya. Yolima mengambil buku catatan itu dengan tangan yang sangat cepat. Ia menarik tangan anak-anaknya. Pergilah, tolong saya mohon, demi putri-putri saya. Dan ia pergi melalui pintu lain dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Augusto ditinggal sendirian di kamar kecil tanpa jendela itu. Bau disinfektan, cahaya kuning bohlam, sebuah kursi, dan tidak ada lagi. Ia keluar dari stasiun berjalan seperti orang linglung. Matahari menghantam wajahnya tanpa ampun. Ia melintasi jalan berbatu tanpa tahu kemana harus pergi. Koin Federico sudah tidak ada di tanah. Seseorang telah mengambilnya untuk orang lain. Ia duduk lagi di bangku. Bangku yang sama, ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Ia tidak punya apa-apa. Ia menutup mata. Nak, saya bawakan kopi. Augusto perlahan membuka matanya. Seorang lelaki tua berdiri di depannya. Ia mengenakan jas wol tua, topi gelap, dan memegang 2 cangkir kopi karton di tangannya. Wajahnya ditandai matahari, mata biru sangat terang, dan senyum kecil yang tanpa usaha. Masih panas. Saya baru saja membuatnya. Minumlah. Saya tahu Anda tidak akan menerimanya, jadi saya bilang sudah jadi. Jika Anda tidak meminumnya, saya harus membuangnya, dan saya tidak suka membuang kopi. Augusto menerima karton itu. Jari-jarinya sedikit terbakar. Itu adalah kehangatan yang jujur. Terima kasih, bisiknya. Euterio Pacheco. Sama-sama. Orang tua itu duduk di ujung lain bangku tanpa meminta izin, tetapi juga tanpa mengganggu. Saya punya kios di pintu samping. Saya sudah 40 tahun di stasiun ini. Saya melihat banyak orang masuk dan keluar, tetapi sedikit hal seperti hari ini. Augusto menyesapnya. Kopi itu sederhana, dibuat dengan buruk panas. Itu adalah kopi terbaik yang pernah ia minum selama bertahun-tahun. Don Eleuterio, saya tidak perlu menjelaskan apapun. Saya tahu siapa Anda, Tuan Valverde. Augusto perlahan mengangkat matanya. Saya mengenal ayah Anda, kata Don Eleuterio, menatap ke arah tram. Bertahun-tahun lalu, ketika ia masih muda dan berjalan di sini setiap pagi. Ia pria yang baik. Ayah Anda berpijak di bumi. Apakah Anda mewarisi banyak? Terlalu banyak? Kurasa, terkadang, nak, mewarisi banyak adalah kemalangan terburuk yang bisa menimpa seorang pria, karena ia percaya bahwa dunia dimenangkan sendiri, dan ia lupa bahwa dunia dimenangkan dengan berjalan perlahan, menyapa orang. Augusto mengangguk. Ada otoritas lembut dalam suara orang tua itu, yang tidak pernah ia duga akan dengar lagi dalam hidupnya. Don Eleuterio, katakan, nak, wanita itu, Bu Carvajal, apakah Anda mengenalnya? Don Eleuterio tersenyum sedikit. Senyum lelah, senyum orang yang tahu banyak hal yang tidak ia katakan. Saya mengenalnya dengan baik sejak ia tiba di kota ini dengan 2 bayi di pelukannya dan mata merah karena kurang tidur. Dan bertahun-tahun lalu saya juga mengenal seorang pemuda yang biasa datang ke sini setiap fajar untuk membaca buku sebelum mengetuk pintu perusahaan besar. Seorang pemuda dengan buku catatan biru selalu di tangan. Apakah Anda ingat buku catatannya, Tuan Valverde? Augusto merasakan tangannya gemetar memegang kopi. Don Eleuterio, pemuda itu bernama Joaquín Carvajal. Nama itu jatuh ke bangku seperti batu yang dilemparkan ke air tenang.
Augusto Valverde segera mengingatnya. Ia mengingatnya dengan kejernihan yang belum pernah ia miliki selama bertahun-tahun. Suatu fajar, bertahun-tahun lalu. Kantor barunya, perusahaannya yang baru, semuanya baru. Seorang pemuda kurus, berpakaian buruk, tetapi bersih, berdiri di ambang pintu, buku catatan biru di bawah lengannya. Selamat pagi, Tuan Valverde. Saya tahu saya tidak punya gelar universitas, tetapi saya pandai angka. Saya hanya minta seminggu. Jika saya tidak berguna, saya akan pergi tanpa berdebat. Augusto telah membuka pintu untuknya selama seminggu. Pemuda itu menemukan kesalahan perhitungan dalam seminggu yang menghemat perusahaan 3 bulan kerugian, lalu 2 minggu, lalu 2 tahun, lalu 10 tahun. Joaquin Carvajal akhirnya menjadi akuntan kepercayaannya, yang menandatangani laporan keuangan, yang tahu di mana setiap rupiah berada, sampai fajar ketika ia tidak datang bekerja. Seluruh perusahaan mengatakan ia telah mengambil uang, gumam Augusto, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Don Eleuterio, bahwa ia curang, bahwa ia tidak tahu berterima kasih. Dan Anda percaya perusahaan, nak? Saya percaya Federico Larrañaga, yang pertama kali mengulanginya di setiap pertemuan. Don Eleuterio menyesap kopinya perlahan, seolah ia punya waktu. Dan Anda percaya karena apa? Augusto terdiam, ia mencari jawabannya. Saya tidak menemukannya karena saya tidak mau memikirkannya lagi, katanya akhirnya. Karena itu menyakitkan, karena lebih mudah membencinya daripada merindukannya. Itu, nak. Saya juga memahaminya di usia Anda, tetapi saya sudah tua, dan saya belajar sesuatu. Akan lebih baik jika Anda tahu sekarang, sebelum terlambat. Apa itu? Bahwa hampir selalu pria yang paling bersikeras menyalahkan orang lain adalah orang yang paling perlu bersembunyi. Augusto menutup mata. Don Eleuterio bangkit, meletakkan tangan sebentar di bahu Augusto, dan berjalan kembali ke kiosnya. Sebelum pergi, ia mengatakan sesuatu lagi. Jika Anda mau, nak, malam ini Anda bisa tidur di kamar belakang kios. Sudah bertahun-tahun tidak saya gunakan. Ada kasur bersih dan kunci. Kuncinya milik Anda sampai Anda memutuskan apa yang akan Anda lakukan. Don Eleuterio, saya tidak. Jangan katakan apa-apa dulu. Duduk saja, minum kopi Anda, dan buka buku catatan itu. Perhatikan baik-baik. Hal-hal penting tidak pernah terlihat pada percobaan pertama. Dan ia pergi. Augusto minum dan membuka buku catatan itu. Halaman pertama menampilkan gambar yang lebih kecil, sebuah rumah sederhana, 2 boks bayi berdampingan, seorang wanita duduk di kursi menggendong 2 bayi sekaligus. Di bawahnya tertulis, seluruh duniaku, dalam satu pelukan. Halaman kedua berisi angka, baris demi baris angka, akun dengan penjumlahan dan pengurangan. Sekilas, itu tampak seperti tugas sekolah anak besar. Tetapi Augusto, yang telah membaca laporan keuangan selama 30 tahun, segera melihat apa sebenarnya itu. Itu adalah pergerakan bank, pergerakan yang disamarkan, dikodekan dengan jumlah kecil yang tidak berarti apa-apa secara terpisah, tetapi bersama-sama membentuk pola transfer, pola akun paralel. Perusahaan memiliki kecurigaan bertahun-tahun lalu tentang penyimpangan besar. Augusto ingat audit, ia ingat berminggu-minggu pemeriksaan. Ia ingat bahwa tidak ada yang konklusif ditemukan. Joaquin Carvajal memang menemukan sesuatu dan menuliskannya di sana, di buku catatan anak-anak di mana tidak ada yang akan mencarinya. Halaman ketiga menampilkan foto yang ditempel dengan selotip. Foto Joaquin, muda, tersenyum berdiri di samping Yolima. Tangannya belum merah saat itu. Ia memiliki ekspresi seorang pria yang melihat seluruh masa depan untuk pertama kalinya. Dan di tepi foto, ditulis tangan, nama lain, peringatan lain. FL, akun Panama. Jika terjadi sesuatu padaku, disitulah semuanya. Augusto merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia membalik halaman ke-4, ke-5, dan ke-6. Di halaman ke-7 ada surat terlipat, kecil, ditujukan dengan tulisan halus. Untuk putri-putriku, saat kalian dewasa dan ingin tahu mengapa ayah tidak ada. Augusto menutup buku catatan itu. Ia tidak punya hak untuk membacanya. Ia duduk lama menatap jalan berbatu. Menatap orang-orang berlalu lalang, memikirkan hal-hal yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya, tentang bagaimana Federico, setelah hilangnya Joaquin, mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab. Bagaimana selama bertahun-tahun Federico menjadi pria yang tak tergantikan. Bagaimana 2 malam lalu di rapat dewan, Federico yang mengajukan bukti palsu, kontrak yang dimanipulasi, email palsu yang menunjukkan Augusto menerima uang ilegal, tentang bagaimana Camila, istrinya, selama ini bersamanya tanpa ia sadari, makan siang di restoran bersama Federico, tentang bagaimana selama bertahun-tahun ia adalah pria di dalam sangkar tanpa jeruji.
Augusto Valverde meninggalkan kopi di bangku dan bangkit untuk pertama kalinya dalam 72 jam. Ia tidak memikirkan apa yang hilang, ia memikirkan apa yang harus ia lakukan. Malam itu ia tidur di kamar kecil di belakang kios. Tempat Eleuterio telah meninggalkannya selimut bersih dan lampu yang menyala dengan tali. Kasur itu berbau lembab tetapi kering. Bagi Augusto, itu adalah istana. Ia tidak banyak tidur. Ia menghabiskan sebagian besar jam-jam itu dengan buku catatan terbuka di pangkuannya, memecahkan kode Joaquin. Penjumlahan kecil adalah tanggal, produk adalah jumlah, pengurangan menunjukkan transfer keluar. Setiap gambar anak-anak bercampur di antara halaman-halaman, menyembunyikan kunci numerik di bawahnya. Joaquin lebih brilian dari yang pernah dihargai Augusto dan jauh lebih setia. Ketika ia keluar dari kamar kecil itu, pagi baru saja dimulai. Kota itu berbau toko roti dan asap mobil dingin. Augusto berjalan ke kios. Don Eleuterio sudah di sana membuka kotak koran. Tidurlah nak, cukup. Dan apa yang akan Anda lakukan? Saya harus berbicara dengan Bucar Fajal. Tetapi pertama-tama saya perlu bantuan. Katakan, telepon. Don Eleuterio memberikannya telepon tua kios itu. Augusto mendial nomor yang belum ia daintal dalam 3 hari. Nomor yang bukan lagi miliknya, tetapi yang ia hafal. Honorato, selamat pagi. Jawabnya pada dering kedua. Siapa ini? Ini saya, Honorato. Hening, lalu hembusan napas. Augusto, senang mendengar Anda masih hidup. Saya sudah menelepon Anda ribuan kali. Saya mengganti nomor. Saya harus, Honorato, saya perlu bertemu Anda hari ini. Augusto, saya percaya Anda sejak awal. Jika Anda butuh pengacara, saya butuh pengacara terbaik yang saya kenal dan teman tertua yang saya miliki. Saya butuh keduanya, tetapi lebih dari itu, saya perlu Anda mempercayai satu hal lagi. Satu lagi, Honorato, katakan. Joaquin Carvajal tidak pernah mencuri apapun. Federico Larrañaga menguburnya, dan saya punya cara untuk membuktikannya. Honorato butuh 3 detik untuk menjawab, tetapi ketika ia melakukannya, Augusto tahu ia punya sekutu. Katakan, di mana Anda? Saya datang sekarang juga. Augusto menutup telepon. Don Eleuterio tersenyum. Kopi nak. Sebelum Anda tiba, kopi. Don Eleuterio, tapi kali ini saya yang traktir. Itu kabar baik pertama yang saya dengar dalam bertahun-tahun. Honorato Buen dia tiba 30 menit kemudian. Ia adalah pria tua yang lebih tua dari Augusto, botak, gemuk, dengan mata berbinar pengacara yang jatuh cinta pada kasus-kasus mustahil. Ia membawa tas kulit usang dan senyum baja. Ia duduk di bangku bersama Augusto. Baiklah, ceritakan semuanya. Dan mulailah dari awal. Augusto memulai dari awal. Ia menceritakan tentang Joaquin bertahun-tahun lalu. Ia menceritakan hilangnya. Ia menceritakan bagaimana Federico menyebarkan versi penipuan. Ia menceritakan dewan direksi 3 malam lalu, email yang ia sendiri percayai. Ia menceritakan koin di tanah dan menunjukkan buku catatannya. Honorato membalik setiap halaman perlahan. Jari-jarinya yang gemuk dan profesional tidak gemetar, tetapi wajahnya perlahan berubah. Ketika ia sampai di halaman akun Panama, ia mengangkat mata. Augusto, ya, jika apa yang tertulis di sana nyata, ini bukan hanya pemulihan perusahaan Anda. Ini penjara untuk Federico Larrañaga, saya tahu. Tetapi ini juga sangat berbahaya. Jika Federico melakukan semua ini, ia sudah memindahkan barang, akun, dokumen, saksi. Itulah mengapa saya perlu bergerak cepat. Anda butuh seseorang di dalam. Seseorang yang dapat mengkonfirmasi pergerakan buku catatan dengan catatan resmi. Saya punya seseorang. Siapa? Istri Joaquin. Dia pasti tahu lebih banyak. Dia pasti tahu di mana Joaquin berada. Honorato ragu sejenak. Augusto, jika ia menghilang bersama putri-putrinya dan tidak mau bicara dengan Anda, ada alasannya. Dan alasannya mungkin ia juga tidak tahu. Mungkin ia percaya selama bertahun-tahun bahwa suaminya pergi secara sukarela. Augusto merasakan pukulan di suatu tempat di dalam dirinya. Kalau begitu, dia berhak tahu kebenarannya lebih dulu dari siapapun. Anda benar, tetapi Anda tidak bisa pergi seperti kemarin. Tidak dengan jas bernoda, tidak dengan keputusasaan. Anda akan pergi sebagai Augusto Valverde, pria yang dihormati suaminya. Dan Anda akan pergi untuk meminta, bukan menuntut. Honorato mengeluarkan telepon. Saya akan bawakan pakaian bersih. Saya akan bawa Anda ke hotel untuk mandi. Dan sementara itu, orang-orang saya mulai memverifikasi buku catatan itu. Honorato, katakan, Federico punya koneksi di mana-mana. Hati-hati. Saya adalah pengacara sejak Federico Larrañaga tahu cara mengikat tali sepatu. Jangan khawatirkan saya. Anda hanya perlu khawatir tentang satu hal, bahwa ketika Anda berbicara dengan wanita itu,
bicaralah seperti seorang pria. Seperti pria, Augusto, tanpa jas Italia, tanpa meja, tanpa apapun yang memisahkan Anda darinya. Augusto mengangguk. Saat Honorato berbicara di telepon mengatur operasi, Augusto melihat ke arah pintu masuk stasiun. Ia memikirkan Yolima, ia memikirkan Valeria dan Victoria, dan ia memikirkan untuk pertama kalinya dengan jujur tentang Joaquin Carvajal, tentang wajah pemuda itu yang berdiri di ambang pintunya, tentang cara ia berkata, "Pak," tanpa kepatuhan, hanya dengan hormat, tentang kali-kali ia tinggal sampai larut mengoreksi laporan keuangan orang lain, tentang hari, ketika ia berkata sambil tersenyum, "Tuan Valverde, istri, saya akan melahirkan anak kembar." Tentang bagaimana Augusto pada hari itu tidak mengangkat pandangannya dari kertas untuk mengucapkan selamat. Ia hanya berkata, "Bagus, Joaquin," dan terus menandatangani. Augusto Valverde duduk di bangku stasiun, menyadari bahwa ia telah menjadi orang kaya selama bertahun-tahun. Tetapi ia telah menjadi orang miskin jauh lebih lama dari yang ia sadari. Sore itu juga, dengan pakaian bersih, Augusto kembali ke stasiun, bukan ke bangku, tetapi ke lorong samping, tempat ia tahu Yolima akan keluar ketika ia selesai bertugas. Don Eleuterio melihatnya lewat dan memberinya isyarat kecil dengan kepalanya. "Tenang nak, tenang." Augusto menunggu 1 jam, hampir 2 jam. Ia menarik napas dalam setiap kali ada orang yang bukan dia lewat. Lalu ia muncul. Yolima keluar dengan tas di bahunya. Kedua gadis kembar digandeng di setiap tangan. Ketiganya berjalan terburu-buru seperti orang yang tidak punya uang untuk ketinggalan bus. Kedua gadis itu melihat Augusto sebelum ibunya melihatnya. "Itu Tuan Permen." "Ibu-ibu, itu dia." Yolima mengangkat matanya dan hampir berhenti mendadak. Ia meremas tangan putri-putrinya, tetapi tidak lari. "Tidak kali ini," kata Augusto. "Tuan Valverde, Bu Carvajal, saya bilang menjauhlah, saya tahu. Dan saya minta maaf." Augusto mengeluarkan sesuatu dari sakunya, mengulurkannya. Itu adalah selembar kertas yang dilipat 4, fotokopi halaman dari buku catatan. "Saya tidak datang untuk mengganggu Anda. Saya datang untuk memberikan ini kepada Anda." Ia tidak mengambilnya. "Ini halaman angka," lanjutnya dengan suara rendah. "Joaquin meninggalkan bukti." "Bukti apa yang dilakukan Federico Larrañaga? Saya percaya apa yang Federico katakan tentang suami Anda bertahun-tahun lalu, dan itulah mengapa selama ini suami Anda memikul nama yang tidak pantas ia sandang." Yolima bernapas sangat cepat. "Saya minta, Bu Carvajal, biarkan saya memperbaiki apa yang saya hancurkan. Bukan untuk saya, untuk Joaquin." Kedua gadis kembar itu menatap ke atas, ke arah ibu mereka, tanpa mengerti. "Ibu, apa yang terjadi?" "Ibu, bapak itu sedih lagi." Yolima membungkuk di depan putri-putrinya. Ia merapikan pita mereka satu persatu. Ia mencium dahi mereka masing-masing. "Sayangku, ibu akan bicara 2 menit dengan bapak. Tetaplah di sini di dekat dinding. Jangan bergerak. Janji?" "Aku janji, ibu. Aku janji, ibu." Yolima bangkit berdiri. Ia berjalan 3 langkah menjauh dari anak-anak. Augusto mengikutinya. "Bicaralah cepat dan jelas, Tuan Valverde, karena putri-putri saya tidak pantas." Ibunya menangis lagi di jalan. "Joaquin tidak mencuri apapun. Itu sudah saya ketahui. Saya mengetahuinya malam ketika ia tidak pulang. Saya mengetahuinya karena suami saya tidak mungkin mencuri. Tetapi seluruh perusahaan mengatakan sebaliknya. Perusahaan Anda mengatakan sebaliknya, dan tidak ada yang mendengarkan seorang wanita muda dengan 2 bayi berteriak bahwa suaminya tidak bersalah. Tidak ada. Sesuatu di dalam diri Augusto patah. Sesuatu yang sudah sangat patah dan patah sedikit lagi. "Saya percaya Federico, dan itulah hal terburuk yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Apakah Anda percaya atau itu menguntungkan Anda untuk percaya?" Augusto menunduk. "Keduanya, Bu." Pertama kalinya Yolima menatapnya tanpa rasa takut. Ia menatapnya dengan kemarahan yang bersih, panjang, tua. "Suami saya menghormati Anda seperti seorang ayah. Ketika ia pulang dengan kabar kenaikan gaji pertama, ia berkata kepada saya, 'Yola, dia pria yang baik. Dia tidak seperti yang mereka katakan. Dia hanya pria yang lelah.' Itu yang ia katakan. Dan saya percaya. Itulah mengapa, ketika mereka mengatakan tentang penipuan, saya tertawa. Saya tertawa karena marah. Tetapi kedua putri saya tidak tertawa. Tuan Valverde, kedua putri saya tumbuh tanpa tahu di mana ayah mereka berada. Apakah Anda tahu di mana dia, Bu?" Yolima menutup mata. Saat membukanya, ada air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak menghapusnya. "Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu selama 5 tahun. Apakah Anda punya kontak?" "Surat, Pak, 1 saja. Datang 4 bulan setelah ia menghilang. Tanpa pengirim, hanya berisi 3 kalimat. 'Saya baik-baik saja.
Jangan cari saya. Jaga buku catatan biru itu. Suatu hari seseorang akan datang untuknya. Augusto meletakkan tangan di dadanya. Saya sudah menunggu 5 tahun. Tuan Valverde, 5 tahun membersihkan lantai untuk memberi makan putri-putri saya. 5 tahun tanpa tahu apakah suami saya masih hidup. 5 tahun percaya bahwa hari ketika seseorang datang untuk buku catatan itu, segalanya akan berubah. Saya, Yolima, jangan panggil saya dengan nama saya dulu. Itu harus didapatkan. Anda benar. Maafkan saya. Saya akan percaya Anda sekali, hanya sekali. Jika Anda membuktikan kepada saya bahwa pria ini, si Larrañaga ini, akan benar-benar membayar atas apa yang ia lakukan pada keluarga saya akan membantu Anda. Tetapi jika ini adalah permainan, jika ini adalah salah satu bisnis Anda, jika Anda orang kaya, membersihkan wajah Anda dengan cerita seorang pembersih dengan 2 putri, saya akan mengatakan satu hal. Katakan padaku bahwa dia pergi dari hidupku hari ini dan jangan pernah kembali lagi bahkan ke stasiun itu, karena saya bersumpah putri-putri saya tidak akan kehilangan apapun lagi karena pria seperti Anda. Augusto mengangguk. Saya berjanji, Bu Carvajal, dan saya tahu kata-kata saya tidak lagi berharga seperti dulu. Tetapi kali ini, saya akan membela sampai akhir. Yolima menarik napas dalam. Ia menatap putri-putrinya yang menunggu diam seperti tentara kecil. Ia menatap Augusto lagi. Baiklah, apa yang Anda butuhkan? Saya perlu Anda mengizinkan saya berbicara atas nama Anda dan Joaquin. Di depan pers, di depan Dewan Direksi, di depan Federico Larrañaga. Kapan? Dalam 3 hari. Saya bekerja 2 giliran dalam 3 hari. Saya akan mengambil alih giliran Anda, Bu, jika Anda mengizinkan saya. Yolima ragu. Saya tidak menerima hadiah. Ini bukan hadiah. Ini keadilan yang tertunda. 5 tahun, ada jeda yang sangat panjang. Lalu Yolima mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan Augusto. Saya akan meminta satu hal dari Anda, Tuan Valverde. Mintalah agar ketika semua ini berakhir, apakah Anda menang, kalah, apapun yang terjadi, Anda tidak akan pernah lagi melihat putri-putri saya dengan tatapan yang sama seperti Anda melihat mereka sekarang. Mengapa? Karena Anda melihat mereka seolah-olah mereka adalah keselamatan Anda. Dan putri-putri saya bukanlah keselamatan siapapun. Mereka hanyalah 2 gadis kecil. Dan mereka perlu hidup sebagai gadis kecil. Augusto mengangguk perlahan. Kalimat itu akan terpatri selamanya di benaknya. Anda benar, Bu. Saya tidak akan melihat mereka seperti itu lagi. Baiklah, terima kasih Yolima. Kali ini ia tidak mengoreksinya. Ia berjalan kembali ke putri-putrinya, menarik tangan mereka dan menghilang di antara kerumunan menuju bus. Augusto berdiri di tengah jalan berbatu, merasakan napasnya aneh. Merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia berjalan menuju sesuatu dan bukan lari dari sesuatu. Malam itu juga, di kantor pinjaman Honorato Buendia, Augusto duduk di depan 3 layar komputer. Honorato telah memanggil keponakannya, seorang analis keuangan muda bernama Ivan Bracamonte, yang terkenal bisa membaca laporan keuangan tersembunyi seperti orang lain membaca koran. Ivan membuka buku catatan di samping keyboardnya. Angka-angka Joaquin yang dikodekan dengan jumlah kecil, kini disilangkan dengan pergerakan resmi akun grup Valverde Iturri selama 10 tahun terakhir. Paman, kata Ivan, tanpa mengangkat pandangannya. Ini luar biasa, luar biasa. Orang yang menulis ini jenius. Lihat-lihat ini, setiap gambar anak perempuan yang muncul di buku catatan, setiap bunga, setiap matahari, setiap rumah kecil, menandai transaksi, dan posisi tanda tangan gambar itu menunjukkan perkiraan tanggal. Ini sebuah sistem, dan apa yang Anda temukan, kami sedang menyilangkan, tetapi sekilas terlihat pola yang jelas. Setiap beberapa waktu, selama setidaknya 10 tahun, jumlah kecil keluar dari berbagai akun operasional ke akun perantara. Akun perantara itu kemudian mentransfer total ke akun di Panama. Atas nama siapa akun Panama itu? Ivan tersenyum. Senyum tanpa kegembiraan, profesional, atas nama perusahaan hantu, yang pemegang formalnya adalah 2 pengacara Panama, tetapi penerima manfaat akhir. Tebak, Federico Larrañaga. Federico Larrañaga. Honorato mengusap kepala botaknya. Ia telah berkecimpung di profesi itu selama 30 tahun, tetapi bahkan ia merasakan hawa dingin. Augusto, ini sangat besar. Ini uang yang sangat banyak. Berapa? Ivan mengetik sesuatu. Ia menunggu dan kemudian memberikan angka. Augusto menutup mata. Angka yang keluar dari mulut Ivan hampir identik dengan jumlah kontrak besar terakhir yang ditandatangani Augusto 3 hari lalu. Kontrak yang merupakan puncak karier profesionalnya. Jumlah yang sama, dijumlahkan peso demi peso selama 10 tahun, telah keluar dari perusahaannya ke kantong Federico. Honorato,
Katakan, ini bukan hanya penjara. Saya tahu. Ini restitusi. Ini pengembalian penuh. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan kepada seorang wanita 5 tahun yang telah direnggut darinya. Ivan mengangkat pandangannya. Tuan Valverde, saya masih punya satu hal lagi untuk ditunjukkan kepada Anda. Katakan, di halaman terakhir buku catatan, di bawah penutupan kode, ada nomor akun lagi, akun pribadi atas nama Joaquin Carvajal. Dan akun itu dibuka oleh Joaquin 5 tahun lalu, 2 bulan sebelum ia menghilang. Ia memiliki saldo aktif dan ada pergerakan 3 bulan lalu. Augusto menegakkan duduknya. Pergerakan, transfer internasional kecil, pemeliharaan bulanan ke akun ini yang kemudian ditarik dari ATM lokal. Lokal di mana? Ivan memutar layar ke sebuah kota pesisir di utara negara itu 3 bulan lalu, dan sebelum itu lagi, dan sebelum itu lagi. Setiap bulan selama bertahun-tahun tanpa gagal. Honorato dan Augusto terdiam. Seseorang terus mengoperasikan akun itu. Joaquin Carvajal. Gumam Augusto. Dia masih hidup. Ivan mengangguk, bukan hanya dia masih hidup. Ia telah berusaha berbulan-bulan, bulan demi bulan, untuk mengirim uang kepada seseorang. Tetapi akun penerima dibatalkan 4 tahun lalu atas perintah pengadilan. Dibatalkan oleh siapa? Oleh kejaksaan. Saat Federico Larrañaga memulai dugaan proses penipuan terhadap Joaquin Carvajal, uang itu terperangkap dalam limbo. Joaquin terus mengirimkannya, tetapi tidak pernah sampai ke tangan istrinya. Augusto Valverde menumpangkan kedua tangan di atas meja, dan menarik napas dalam 5 tahun. Seorang pria bersembunyi bulan demi bulan, berusaha mengirim uang ke keluarganya. Uang yang tidak pernah sampai. Seorang istri bulan demi bulan membersihkan lantai untuk bertahan hidup, tanpa tahu bahwa ayah dari putri-putrinya masih mencoba dari jauh untuk menopang mereka. Honorato, katakan, besok di konferensi pers saya tidak hanya akan melaporkan Federico, saya akan meminta secara langsung agar pihak berwenang membuka kembali kasus Joaquin Carvajal dan membebaskan apapun yang terperangkap hari ini juga. Augusto, itu bermain untung-untungan. Honorato, saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, tetapi ada seorang wanita yang punya banyak untuk dipulihkan dan 2 gadis kecil yang pantas ayahnya kembali ke rumah. Honorato Buen, dia menatap teman lamanya. Ia pernah melihatnya menjadi jutawan. Ia pernah melihatnya bangkrut, tetapi malam ini untuk pertama kalinya ia melihatnya utuh. Baiklah Augusto, kita main untung-untungan? Ivan tersenyum. Saya siapkan semuanya. Nama, akun, tanggal, pergerakan. Besok siang Anda akan mendapatkan folder yang akan menjadi berita internasional. Augusto menatap buku catatan biru yang terbuka di atas meja. Tulisan tangan Joaquin yang rapi, gambar-gambar kecil Valeria dan Victoria, bercampur di antara angka-angka, mengisi margin kebenaran. Seorang pria telah menjadikan cinta putri-putrinya sebagai kode rahasia keadilan, dan pria itu masih ada di suatu tempat. Augusto menutup buku catatan itu dengan hati-hati. Don Eleuterio mengatakan sesuatu hari ini, gumamnya. Ia mengatakan bahwa hal-hal penting tidak pernah terlihat pada percobaan pertama. Don Eleuterio benar, jawab Honorato. Dan pria-pria penting juga tidak. Konferensi pers dijadwalkan pukul 11 pagi keesokan harinya di tangga gedung utama grup Valverde Yeturri. Honorato telah melakukan panggilan yang diperlukan. Pers datang karena rasa ingin tahu. Augusto Valverde, miliarder jatuh yang mendapat koin di tanah, mengumumkan pernyataan publik. Sedikit yang percaya ia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Federico Larrañaga, dari jendela lantai 22 memandang ke bawah dan tertawa sendiri. Biarkan ia semakin tenggelambung. Setiap kata yang ia ucapkan adalah paku lain di peti mati. Camila dan Turiolos duduk di samping Federico, tidak tertawa. Ia belum tidur nyenyak selama 2 malam. Sesuatu di dadanya tahu sebelum otaknya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di bawah, di tangga, Augusto naik ke podium kecil. Ia mengenakan jas sederhana, tanpa jam emas, tanpa sapu tangan di saku, tanpa apapun kecuali sebuah folder tebal di bawah lengannya, dan di saku dalamnya buku catatan biru. Di sebelah kiri podium, Honorato Buendia. Di sebelah kanan, Yolima Carvajal. Berpakaian sederhana, tetapi dengan martabat yang membungkam siapapun yang menatapnya. Di belakang, Ivan Bracamonte dengan 2 asisten, dan di barisan depan di antara para saksi, Don Eleuterio Pacheco, tidak begitu mengerti bagaimana ia sampai di sana, tetapi tahu bahwa ia harus hadir. Kedua gadis kembar itu tidak ada. Yolima bersikeras. Putri-putriku bukan bagian dari pertunjukan. Mereka tidak akan pernah menjadi bagian darinya. Augusto menyalakan mikrofon. Selamat pagi, nama saya Augusto Valverde.
3 hari lalu saya dikeluarkan dari Dewan Direksi Grup Valverde Iturri karena tuduhan penipuan. 3 hari lalu, istri saya Camila Iturri Hoyos meninggalkan rumah saya. 3 hari lalu saya kehilangan di atas kertas semua yang telah saya bangun selama hidup saya. Ia berhenti sejenak. Kamera berdengung. Apa yang ingin saya katakan hari ini bukan tentang apa yang saya kehilangan, tetapi tentang apa yang kita semua kehilangan 5 tahun lalu tanpa menyadarinya. Ia berhenti lagi. 5 tahun lalu seorang pria bernama Joaquin Carvajal menghilang dari kota ini. Ia adalah akuntan Grup Valverde Iturri. Seluruh perusahaan, termasuk saya sendiri, menyatakannya sebagai penipu. Kami menyalahkannya atas semua uang yang hilang. Istrinya, yang duduk hari ini di sebelah kanan saya, harus membesarkan kedua putri kecilnya sendirian, tanpa dukungan, tanpa nama, membersihkan lantai di stasiun kereta api. Yolima tidak menggerakkan wajahnya, tetapi matanya perlahan dipenuhi air mata. Hari ini, di depan Anda, saya membuat 2 pengumuman. Para wartawan membungkuk ke depan. Beberapa editor pelaksana yang menonton siaran dari kantor redaksi sudah menelpon tim mereka. Ini bukan seperti yang kita harapkan. Kita siaran langsung. Pengumuman pertama, Joaquin Carvajal tidak pernah mencuri 1 peso pun dari perusahaan ini. Bukti yang digunakan melawannya dipalsukan. Saya memiliki dokumen di folder ini yang membuktikannya, dan saya serahkan salinannya saat ini juga kepada kejaksaan dan media. Honorato membagikan salinan. Ruang pers mulai bergerak seperti sarang lebah. Pengumuman kedua. Augusto mengeluarkan buku catatan biru dari sakunya. Joaquin Carvajal sebelum menghilang, meninggalkan bukti tertulis. Ia meninggalkan bukti siapa yang selama bertahun-tahun telah menyalahgunakan uang Grup Valverde Iturri ke rekening pribadi di Panama. Bukti-bukti itu disembunyikan dengan cerdik dalam buku catatan biru, buku catatan dengan gambar kedua putrinya, Valeria dan Victoria. Nama pelakunya, lanjut Augusto, meninggikan suara di atas kebisingan, adalah Federico Larrañaga. Ruangan itu meledak. Di lantai 22, Federico Larrañaga bangkit dari kursinya dengan wajah pucat, mata kecil. Jas yang rapi kusut di suatu tempat di punggungnya. Camila menutup mulutnya dengan tangan. "Ini palsu," teriak Federico sambil meraih ponselnya. "Panggil keamanan, panggil pengacara saya." "Federico," bisik Camila, hampir tanpa suara. "Benar, diam, Camila, diam sekarang." Tapi Camila sudah tidak mendengarkan. Camila melihat di layar kantor wajah mantan suaminya naik ke podium dengan ketenangan yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Di bawah, di tangga, Augusto terus berbicara. "Dalam folder ini," katanya, membuka tab pertama. "Ada pergerakan, akun demi akun, tanggal demi tanggal. 10 tahun penyimpangan rinci yang disembunyikan dalam operasi yang tampaknya sah. Operasi terakhir 3 bulan lalu adalah pergerakan jutaan dolar yang persis sama dengan kekurangan yang dilaporkan dalam penutupan terakhir kita. Kekurangan yang kebetulan saya dituduh menerimanya." Para wartawan mulai ninderato, 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 nindera takut, mengangkat suara terlebih dahulu. "Tuan Valverde, apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa buku catatan itu benar-benar milik Tuan Carvajal dan bukan palsu baru?" Augusto menatap Yolima. Yolima mengangguk. Yolima mendekati mikrofon. Orang-orang terdiam karena hormat, meskipun hampir tidak ada yang tahu siapa dia. Ia berbicara dengan suara kecil, tetapi tegas. "Saya Yolima Carvajal, istri Joaquin Carvajal. Saya telah membersihkan lantai di stasiun pusat selama 5 tahun untuk memberi makan kedua putri saya. Suami saya menghilang suatu pagi tanpa jejak. Orang-orang memberitahu saya bahwa ia adalah pencuri. Saya tidak pernah mempercayainya. Tetapi bagi wanita seperti saya, tanpa pendidikan, tanpa koneksi, tanpa uang sepeser pun, bahkan tetangga pun tidak mempercayainya." Ia berhenti sejenak. "Buku catatan itu milik Joaquin. Saya melihatnya menulisnya selama bertahun-tahun. Saya pikir ia sedang menulis cerita untuk putri-putri kami. Kemudian saya mengerti bahwa ia juga sedang menulis sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan menyelamatkan kita semua. Hanya saja butuh 5 tahun untuk berbicara." Reporter itu mengangguk penuh hormat. Wartawan lain bertanya, "Tuan Valverde, apakah Anda sudah mencoba menghubungi Tuan Larrañaga? Apakah ia menyangkal fakta-fakta tersebut?" Saya bertanya kepada Tuan Larrañaga secara publik, apakah ia punya keberanian untuk turun dari kantornya hari ini dan menghadap kamera-kamera ini. Saya bertanya apakah ia punya keberanian untuk menatap mata wanita yang selama 5 tahun membersihkan lantai untuk memberi makan putri-putri dari pria yang Anda putuskan untuk ia kubur hidup-hidup. Kamera berputar ke arah pintu masuk gedung. Para wartawan berlari ke pintu.
menunggu. Selama 30 detik tidak ada yang keluar, lalu pintu terbuka. Federico Larrañaga muncul di pintu masuk dengan wajah merah, mata kecil, jas rapi kusut di suatu tempat di punggungnya. Di belakangnya Camila dan Turiolos. Tapi ia tidak berjalan di sampingnya. Ia berjalan jauh, seolah punggung Federico tidak lagi berfungsi sebagai perlindungan. Federico melangkah menuju podium dengan langkah mantap. Ini palsu. Fitnah yang disusun oleh seorang pria yang kehilangan segalanya dan yang sekarang mencoba mencemari mereka yang benar-benar bekerja untuk perusahaan ini. Saya akan menuntut Augusto Valverde secara perdata dan pidana, dan saya juga akan menuntut wanita itu karena membiarkan dirinya dimanfaatkan dalam sandiwara ini. Tahap 1. Penyangkalan. Augusto memberikan selembar buku catatan melalui podium. Selembar kertas yang berisi fotokopi pergerakan bank dengan nomor akun, tanggal, tujuan. Federico, operasi ini dari 3 bulan lalu. Apakah Anda mengenalinya? Federico melihat lembaran itu. Wajahnya sedikit bergerak. Hanya sedikit. Ini tidak membuktikan apapun. Angka apapun bisa dibuat. Kejaksaan sudah punya salinannya. Kami akan memverifikasinya secara langsung terhadap catatan bank yang sudah kami minta pagi ini. Tahap 2. Pembelaan. Augusto, Bung, kita bisa menyelesaikannya secara pribadi. Kau tidak perlu membuat skandal ini. Mari kita duduk. Mari kita bicara. Aku bisa membantumu mendapatkan kembali posisimu. Faktanya, para direktur bersedia. Federico, katakan, ini bukan tentang posisi. Kalau begitu, mengapa? Augusto menatap Yolima. Yolima menatap Augusto. Untuk wanita itu, kata Augusto, dan untuk kedua putrinya, dan untuk seorang pria yang berkatimu telah bersembunyi selama 5 tahun. Federico tertawa, tetapi tawa itu keluar serak. Bersembunyi, tolong. Carvajal kabur dengan uangnya. Semua orang tahu itu. Carvajal tidak mengambil 1 peso pun. Carvajal menemukanmu dan kau, alih-alih mengembalikannya, memutuskan untuk menguburnya. Tapi kau salah dalam satu hal. Carvajal lebih pintar darimu, jauh lebih pintar. Itulah mengapa, sebelum pergi, menyunggalkan sebuah buku catatan dengan semua nama, semua akun, semua tanggal. Tahap 3. Keruntuhan. Federico mengangkat tangan untuk mengatakan sesuatu. Tangannya membeku di udara. Wajahnya berubah. Sesuatu di matanya menyerah. Orang-orang di sekitar podium melihatnya. Kamera melihatnya. Seluruh negeri melihatnya. Buku biru, gumamnya. Itu milik anak-anak. Saya pikir Anda pikir itu milik anak-anak. Federico, kata Augusto sambil merendahkan suaranya. Dan itulah mengapa ia melewati depan mata Anda di meja kerja Joaquin selama bertahun-tahun dan Anda tidak pernah membukanya. Federico menunduk. Camila di belakang mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Lalu ia berbalik dan berjalan sendirian ke jalan. Kamera mengikutinya sejenak. Seorang wartawan mencoba menghentikannya. Camila tidak berhenti. Federico mendekati mikrofon. Suaranya bergetar. Saya butuh pengacara. Saya tidak akan membuat pernyataan. Honorato. Buendia, mendekat. Kejaksaan sudah dalam perjalanan. Tuan Larrañaga, saya sarankan Anda tetap di sini sampai mereka datang demi kebaikan Anda sendiri. Federico duduk di tangga. Ia sejajar dengan sepatu bot para wartawan. Ia sejajar dengan kaki Yolima Carvajal yang berdiri di samping podium, memegang buku catatan biru di dadanya. Sejenak, mata mereka bertemu. Yolima tidak mengatakan apa-apa. Federico juga tidak, tetapi sesuatu di sana dalam diam telah lurus setelah 5 tahun. Augusto mendekati mikrofon lagi. Satu hal terakhir, katanya, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang mengembalikan apa yang bukan milik kita. Saya akan menyerahkan semua aset pribadi saya kepada kejaksaan untuk menjamin pengembalian apa yang disalahgunakan, dan saya akan meminta dengan segenap kekuatan yang tersisa satu hal lagi. Ia berhenti, ia mengulurkan tangan. Ia akan membuka kembali kasus Joaquin Carvajal, dan agar keluarga itu minggu ini juga menerima apa yang selama 5 tahun menjadi miliknya dan tidak pernah sampai. Yolima menutup mata. Kali ini ia membiarkan air mata mengalir. Ivan Bracamonte mendekat dari belakang Augusto dan berbisik di telinganya. Augusto menoleh ke arahnya dengan terkejut. Apakah Anda yakin? Konfirmasi baru saja tiba. 5 menit. Augusto mendekati mikrofon. Tangannya gemetar. Hadirin sekalian, saya baru saja menerima informasi terbaru. Tim hukum saya semalam menghubungi konsulat negara tempat kami percaya Tuan Joaquin Carvajal berada. 5 menit yang lalu, pihak berwenang negara itu telah mengkonfirmasi dalam pernyataan resmi bahwa seorang warga negara dengan nama itu memang tinggal di bawah perlindungan program saksi internasional dan baru saja diinformasikan bahwa kasusnya telah dibuka kembali. Yolima membungkuk ke depan.
Honorato memegang lengannya. Don Eleuterio di barisan depan melepas topinya dan menekannya ke dadanya. "Suami saya," bisik Yolima. "Suami saya masih hidup. Masih hidup." "Yolima," kata Augusto, meninggalkan podium untuk mendekatinya. "Dan ia akan kembali." Kamera merekam momen itu. Mereka merekamnya sepenuhnya. Mereka merekamnya tanpa berkata apa-apa. Dan keesokan harinya, momen itu menjadi viral di seluruh benua. Video momen ketika Augusto mengumumkan bahwa Joaquin masih hidup diputar dalam 24 jam pertama lebih dari 15 juta kali. Wajah Yolima yang memeluk buku catatan biru di dadanya menjadi gambar yang dibagikan di dapur, kantor, bus, dan pasar di seluruh wilayah. Tetapi yang paling menyentuh hati orang-orang bukanlah laporan terhadap Federico, melainkan kalimat kecil yang dikatakan Yolima tanpa mikrofon, hampir pada dirinya sendiri saat Augusto meminta kejaksaan untuk membuka kembali kasusnya. Sebuah kamera menangkapnya secara kebetulan dan kalimat itu yang dibaca oleh penonton dalam teks otomatis berkeliling dunia. "Putri-putriku akan mengenal ayah mereka." Malam itu, di ribuan rumah tangga sederhana, ada orang yang menangis di depan layar. Keesokan paginya, tajuk berita mendominasi. Buku biru, bukti tak terkalahkan dari seorang ayah yang tidak pernah melarikan diri. Augusto Valverde, dari bangku stasiun ke podium keadilan. Yolima Carvajal, pembersih yang selama 5 tahun menyimpan apa yang tidak bisa dibaca oleh perusahaan. Tetapi tajuk berita yang paling banyak dibaca, yang menempel di dinding-dinding desa kecil, adalah yang lain. 2 gadis kecil, 1 permen, dan 1 buku catatan. Begitulah semuanya dimulai. Kejaksaan bertindak cepat. Federico Larrañaga secara resmi diselidiki. Rekeningnya di Panama dibekukan. Sekutunya di dalam dewan direksi mulai meninggalkannya seperti penumpang meninggalkan kapal yang tenggelam. Beberapa mengaku, yang lain menyerahkan dokumen yang mereka simpan karena takut. Setiap pengakuan mengkonfirmasi apa yang sudah ditunjukkan oleh buku catatan. Camila dan Turiolos tidak pernah menelepon Federico lagi. Ia juga tidak menelepon Augusto lagi. Ia pindah ke rumah ibunya di sebuah desa kecil, di mana tidak ada yang mengenalnya. Dan dari sana, ia mengirim surat pendek kepada Augusto beberapa hari kemudian. 2 baris. "Saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya. Saya hanya meminta agar suatu hari nanti, jika Anda bisa, Anda ingat bahwa saya juga tertipu oleh diri saya sendiri." Terutama, Augusto membaca surat itu 3 kali, menyimpannya di laci, tidak membalasnya, tetapi juga tidak merobeknya. Dewan Direksi Grup Valverde Iturri bertemu dalam sesi luar biasa. Augusto dipulihkan dengan suara bulat. Para mitra yang telah memilih menentangnya beberapa hari sebelumnya kini mencoba, dengan senyum tegang, meyakinkannya bahwa mereka selalu berada di pihaknya. Augusto mendengarkan semuanya tanpa menyela. Dan ketika mereka selesai, giliran ia berbicara. "Bapak-bapak, saya akan menerima pemulihan, tetapi saya akan memperingatkan Anda sesuatu. Saya tidak akan melupakan siapa yang memilih bagaimana dalam rapat itu. Bukan karena balas dendam, tetapi untuk pembelajaran. Perusahaan ini selama bertahun-tahun adalah tempat di mana ketakutan berkuasa. Itu sudah berakhir. Jika salah satu dari Anda lebih memilih pergi daripada berubah, saya mengerti, tetapi siapapun yang tinggal akan bekerja dengan saya di bawah aturan lain." 3 direktur mengundurkan diri sore itu juga. Augusto tidak menahan mereka. Malam itu, saat seluruh negeri membicarakan kasus itu, Augusto untuk pertama kalinya naik ke penthouse, yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Tempat itu kosong. Camila telah membawa sedikit yang ia inginkan. Perabotan mahal masih ada, sekarang dengan nuansa museum yang ditinggalkan. Augusto berjalan perlahan melintasi ruangan. Ia berhenti di depan sebuah foto berbingkai di ruang tamu. Sebuah foto ayahnya, muda, tersenyum berdiri di depan kantor keluarga pertama. Augusto menurunkannya. Ia menatapnya lama. "Maaf ayah," katanya keras di tengah keheningan. "Aku terlalu lama untuk mendengarkan apa yang kau katakan padaku." Ia turun lagi ke lift, pergi dari penthouse dengan 1 koper. Ia tidak pernah tidur di sana lagi. Minggu itu juga ia menjual rumah itu. Dengan uang itu, ia tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, beberapa hari kemudian, Augusto muncul di apartemen sederhana tempat Yolima tinggal bersama putri-putrinya. Ia membawa kopi, membawa roti, dan di atas roti itu sebuah amplop. Yolima membukakan pintu dengan curiga. Kedua gadis kembar itu menjulurkan kepala karena penasaran. "Ini Tuan Permen." "Ibu, biarkan Tuan kembali." Augusto tersenyum. "Selamat pagi Yolima." "Selamat pagi nak." "Selamat pagi Tuan Valverde," kata Yolima dengan suara baru yang ia pelajari untuk digunakan. Setengah hati-hati, setengah ramah. "Silakan masuk." Apartemen itu sangat kecil,
Sebuah ruang tamu dengan meja rendah, sofa tua, jendela dengan tirai terang, dan di dinding sebuah gambar berbingkai, gambar pensil, gambar seorang pria berjas dan dasi. Augusto berhenti menatapnya. Kami membingkainya 3 tahun lalu, kata Yolima di belakangnya. Kedua gadis itu bilang mereka ingin melihat tuan buku catatan setiap hari. Yolima, katakan padaku, saya tidak pantas mendapatkan itu. Itu bukan Anda yang memutuskan, mereka yang memutuskan. Augusto berbalik. Kedua gadis kembar itu duduk di sofa menatap amplop yang ia letakkan di meja. Apa yang ada di amplop, Ibu? Tanya Victoria. Saya tidak tahu, sayangku, Tuan Valverde. Augusto duduk di depan mereka di kursi kecil, hampir seperti kursi anak-anak. Itu terlihat konyol, tetapi ia tidak peduli lagi. Nak, Yolima, amplop ini adalah surat pertama yang ayah tulis untuk kalian bertahun-tahun lalu, yang ia tinggalkan di buku catatan biru. Saya menemukannya ketika saya mulai membaca halaman-halamannya, dan saya anggap itu memiliki pemiliknya. Kedua gadis kembar itu terdiam. Apakah ini dari ayah? Tanya Valeria. Ini dari ayah. Ini untuk kalian. Ibu, kita buka. Yolima menutup mulutnya dengan tangan, menarik napas dalam beberapa kali, lalu duduk di sofa di antara keduanya. Ya, sayangku, kita buka bersama. Yolima membuka amplop itu, mengeluarkan selembar kertas yang dilipat dengan hati-hati. Tulisan tangan Joaquin yang rapi, kecil, memenuhi kertas itu. Untuk Valeria dan Victoria, sayangku, jika kalian membaca ini, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Saya pergi bukan karena saya tidak ingin bersama kalian, saya pergi untuk melindungi kalian. Saya akan kembali, sayangku, saya akan kembali. Tetapi jika ada sesuatu yang terjadi dan saya tidak kembali, saya ingin kalian tahu 3 hal. Pertama, ayah kalian mencintai kalian sejak saat pertama ia tahu kalian akan menjadi 2. Saya menangis karena bahagia hari itu dan tangisan itu masih bersama saya. Kedua, ibu kalian adalah wanita terkuat yang saya kenal. Jika kalian pernah diminta untuk memilih siapa yang harus dikagumi, pilihlah dia. Dia selalu, dia tidak pernah menyerah, dan jika saya sedikit pria baik itu karena dia mengajari saya melakukannya. Ketiga, buku catatan biru yang akan saya tinggalkan adalah yang paling penting yang dimiliki ayah saya. Bukan hanya karena berisi gambar-gambar kalian, tetapi karena suatu hari nanti seseorang akan bisa membacanya. Ketika hari itu tiba, segalanya akan mulai menjadi benar. Aku mencintai kalian dengan segenap hatiku, sayangku. Dan aku akan kembali, ayah. Kedua gadis kembar itu terdiam. Valeria memeluk surat itu ke dadanya. Victoria tetap mengepalkan tangan di kaki ibunya. Ibu, kata Victoria akhirnya, ayah sayang kami. Ya, sayangku, ayah selalu menyayangi kalian. Ibu, kata Valeria. Ayah, apakah dia akan kembali? Yolima menatap Augusto. Augusto mengangguk. Ya, sayangku, ayah akan kembali hari ini juga. Jika Tuhan mengizinkan. Kedua gadis kembar itu tidak sepenuhnya mengerti, tetapi sesuatu di udara melintas di dalam diri mereka. Sesuatu yang membuat Valeria naik ke sofa dan memeluk ibunya dan Victoria keduanya. Augusto bangkit perlahan. Matanya penuh. Ia tidak menghapusnya. Yolima, saya akan berada di luar di pintu masuk. Ketika ia tiba, saya akan mengetuk. Terima kasih Tuan Valverde. Augusto. Augusto keluar ke lorong, menutup pintu perlahan, turun tangga gedung, keluar ke jalan berbatu. Dan di sana, berdiri di tengah jalan, menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun seperti seorang pria yang tidak tahu cara menangis, tetapi mengizinkan dirinya melakukannya akhirnya setelah seumur hidup. Dan ketika ia berhenti, ia menyadari bahwa sesuatu di dalam dirinya telah berubah selamanya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali sebuah perusahaan, ia tidak hanya mengalahkan seorang musuh, ia telah belajar terlalu terlambat untuk 5 tahun yang hilang, tetapi tepat waktu untuk semua yang akan datang. Apa artinya menjadi kaya? Minggu-minggu berikutnya adalah tentang pembangunan kembali, bukan hanya perusahaan, tetapi seluruh kehidupan. Federico Larrañaga, setelah beberapa minggu proses, mencapai kesepakatan dengan kejaksaan. Ia mengembalikan setiap sen yang disalahgunakan. Ia mengundurkan diri dari semua jabatannya. Ia menerima untuk menghabiskan waktu lama mengabdi pada masyarakat tanpa akses ke jabatan manajerial. Hukuman itu berat, tetapi tidak menghancurkan. Augusto, secara mengejutkan, adalah orang pertama yang meminta hakim untuk mempertimbangkan jalan rehabilitasi daripada balas dendam. Menghancurkan Federico tidak mengembalikan 5 tahun Yolima, katanya kepada Honorato, dan mengajarinya hidup berbeda jika dapat membantu orang lain agar tidak berakhir seperti dia. Honorato menatapnya dengan heran, tetapi tidak membantah. Federico keluar dari sidang dengan kepala tertunduk, mencari Augusto di lorong. Matanya bengkak.
Augusto, Federico, saya tidak pantas atas apa yang Anda minta untuk saya. Itu sudah saya tahu, tetapi saya berterima kasih. Saya akan melakukan hal-hal yang berbeda. Saya berjanji, Federico, janji yang dibuat di depan seorang pria yang jatuh tidak lagi meyakinkan saya. Buktikan itu seiring waktu. Itu satu-satunya cara. Federico mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Augusto membiarkannya pergi. Joaquin kembali ke perusahaan bukan sebagai akuntan bawahan. Augusto menawarinya posisi wakil presiden keuangan. Joaquin menerimanya dengan satu syarat. Saya hanya akan bekerja jika program pertama yang kita buat berkaitan dengan orang-orang yang membersihkan lantai. Augusto tersenyum. Ia sudah memikirkannya. Yolima meninggalkan perusahaan pembersih pihak ketiga dan bergabung dengan yayasan yang baru didirikan. Yayasan itu bernama Buku Catatan Biru. Misi pertamanya adalah mendampingi keluarga pekerja yang mengalami ketidakadilan kerja atau kehilangan. Yolima ditunjuk sebagai koordinator umum. Gajinya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, memungkinkannya melihat akhir bulan tanpa kecemasan. Bu Hortensia, supervisor stasiun, diberhentikan dari jabatannya ketika penyelidikan internal menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun ia telah menundukkan staf pada rezim penghinaan yang konstan. Augusto tidak meminta penyelidikan itu diminta oleh rekan-rekan Yolima sendiri, yang terinspirasi oleh contohnya. Don Eleuterio Pacheco, bagaimanapun, tidak menerima tawaran apapun. Augusto menawarinya pekerjaan formal, pensiun seumur hidup, apapun yang ia inginkan. Nak, saya sudah punya kios saya, dan di usia ini satu-satunya hal baru yang saya butuhkan adalah kopi segar setiap pagi. Jika Anda ingin membantu saya, katakan pada orang-orang Anda untuk membelikan saya koran ketika mereka lewat di sini. Itu satu-satunya yang saya minta. Augusto tertawa. Itu adalah pertama kalinya ia tertawa sungguhan dalam sebulan. Don Eleuterio, itu sudah menjadi hukum di perusahaan saya. Kalau begitu kita senang. Suatu sore Augusto mengundang keluarga Carvajal ke apartemen barunya. Itu adalah apartemen sedang, sederhana, dengan meja kayu besar dan ruang tamu dengan 2 jendela. Augusto telah belajar memasak sejak ia pindah. Tidak pandai, tetapi dengan kemauan. Yolima membawa hidangan penutup. Joaquin membawa buku. Kedua gadis kembar itu masing-masing membawa gambar baru. Augusto menyambut mereka di pintu. Silakan masuk, keluarga. Keluarga, ulang Yolima dengan suara rendah, tersenyum sedikit. Mereka makan malam perlahan, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang bagaimana Valeria belajar membaca, tentang bagaimana Victoria mengalahkan Joaquin catur, tentang bagaimana Yolima belajar di malam hari untuk karir teknis yang telah ia tinggalkan di tengah bertahun-tahun lalu, tentang bagaimana Augusto, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, tidur lebih dari 6 jam berturut-turut. Setelah makan malam, kedua gadis itu mendekati Augusto dengan paket kecil yang dibungkus kertas kado buatan sendiri. Untuk Anda, kata Valeria, kami membuatnya bersama-sama, tambah Victoria, ibu hanya membantu kami dengan selotipnya. Augusto membuka paket itu perlahan. Di dalamnya ada buku catatan kecil bercover keras, dengan sampul yang telah Valeria hiasi dengan bunga dan matahari. Di dalamnya gambar-gambar baru yang dibuat oleh keduanya. Di halaman pertama, dengan tulisan anak-anak yang baru belajar, tertulis, untuk Tuan Permen, yang bernama Augusto, dan yang adalah teman kami. Augusto menutup buku catatan itu, meletakkan tangannya di wajahnya. Joaquin memberinya serbet. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu. Terima kasih nak. Ini buku catatan terbaik yang pernah diberikan kepada saya seumur hidup. Benarkah? Tanya Valeria. Benarkah? Lebih dari buku biru ayah? Tanya Victoria dengan logika kekanak-kanakan yang selalu sampai ke inti. Buku biru ayah. Bukan untuk saya, Victoria. Itu milik keluarga Anda. Tetapi yang baru ini milik kalian untuk saya. Dan kedua buku catatan itu bersama-sama kini memberi makna pada hidup saya. Yolima menatap Joaquin. Joaquin menatap Yolima. Di bawah meja, tangan mereka saling mencari. 3 bulan setelah makan malam, di auditorium kota berukuran sedang, peluncuran resmi Yayasan Buku Catatan Biru diadakan. Hadir wartawan, pejabat, pemimpin komunitas, dan di barisan depan beberapa keluarga yang telah dibantu yayasan dalam kasus-kasus percontohan pertamanya. Joaquin dan Yolima berada di barisan depan bergandengan tangan. Kedua gadis kembar itu duduk di antara keduanya, bermain menghitung lampu di langit-langit, tempat ia kali ini menerima undangan. Ia mengenakan jas pinjaman, dasi miring, dan senyum yang memenuhi seluruh wajahnya. Dan di salah satu barisan tengah ada seorang pria sendirian, berpakaian sederhana,
dengan janggut dicukur dengan hati-hati. Federico Larrañaga, dalam pembebasan bersyarat, telah meminta izin khusus untuk hadir. Augusto menandatangani otorisasi secara pribadi. Ruangan itu penuh. Honorato Buendia di podium, memperkenalkan pendiri. Augusto naik tanpa jas mahal, tanpa dasi, tanpa apapun yang memisahkannya dari publik. Selamat siang. Jeddah, beberapa bulan lalu saya kehilangan segalanya. Perusahaan saya, nama saya, istri saya, reputasi saya. Saya menghabiskan 3 hari duduk di bangku stasiun pusat, melihat koin di tanah yang dilemparkan seseorang kepada saya untuk kopi saya. Saya tidak memungutnya, bukan karena bangga, tetapi karena takut menerima bahwa itulah ukuran baru hidup saya. Ruangan itu hening. Apa yang mengeluarkan saya dari bangku itu bukanlah ide brilian, bukan pengacara, bukan panggilan dari mitra, melainkan permen stroberi yang diberikan 2 gadis kecil yang kebetulan lewat di sana. Kedua gadis kecil itu percaya bahwa saya sedih, dan tanpa mengetahui siapa saya, tanpa mengetahui apa yang telah saya lakukan, tanpa mengetahui siapa yang telah mereka curi 5 tahun terpenting dalam keluarga mereka, mereka menawarkan satu-satunya yang mereka miliki di saku mereka. Ia berhenti sejenak. Hari ini saya ingin berbicara di podium ini kepada 2 kelompok orang yang berbeda. Pertama, kepada mereka yang merasa tidak terlihat, kepada mereka yang membersihkan lantai sebelum seluruh kota bangun, kepada mereka yang menunggu bus di dini hari, kepada mereka yang tahu bahwa pekerjaan mereka menopang seluruh gedung, tetapi tidak pernah disebutkan dalam rapat dewan direksi. Kepada Anda saya berkata, saya melihat Anda berlalu di depan saya sepanjang hidup saya, dan saya tidak melihat Anda. Saya bahkan tidak tahu nama wanita yang membersihkan kantor saya selama bertahun-tahun. Dan ternyata wanita itu dan orang lain seperti dia adalah yang menahan napas seluruh perusahaan. Saya minta maaf kepada Anda semua, atas nama saya dan atas nama semua orang yang, seperti saya, masih belum belajar melihat mereka. Beberapa wanita di auditorium mulai menangis. Yang lain bertepuk tangan, tanpa mengangkat tangan dari pangkuan mereka. Kedua, kepada mereka yang berada di posisi kekuasaan, kepada mereka yang memiliki kantor besar, gaji besar, keputusan besar, kepada Anda saya berbicara secara berbeda. Saya adalah salah satu dari Anda selama 30 tahun. Dan saya akan mengatakan sesuatu yang saya pelajari terlambat, tetapi tepat waktu. Bahaya sebenarnya memiliki kekuasaan bukanlah bahwa seseorang akan datang untuk mengambilnya dari Anda. Bahaya sebenarnya adalah bahwa seseorang terbiasa tidak melihat orang. Dan ketika seseorang berhenti melihat orang, lambat laun, orang-orang itu juga berhenti ada di sekitar seseorang. Dan pada hari seseorang jatuh, tidak ada seorang pun di tanah yang akan mengangkatnya, karena seseorang sendiri selama bertahun-tahun membiarkan mereka yang akan mengangkatnya menjadi tak terlihat. Jeddah, martabat tidak diberikan dari meja kerja. Ia dikenali dengan berjalan kaki, tepuk tangan panjang. Uang tidak bisa membeli seorang ayah, tetapi kebenaran bisa membawanya kembali. Tepuk tangan lebih meriah, dan 1 permen di tangan yang tepat lebih berharga daripada kontrak yang ditandatangani oleh sebuah perusahaan multinasional. Tawa, tepuk tangan, air mata. Saya telah melihat dalam beberapa bulan terakhir apa yang selama bertahun-tahun tidak mampu saya lihat. Saya telah melihat keluarga miskin yang menopang seluruh kota dengan dini hari mereka. Saya telah melihat tangan merah yang memiliki lebih banyak cerita di dalamnya daripada banyak buku. Saya telah melihat anak-anak kecil menatap orang asing dengan kebaikan yang harus dipelajari orang dewasa lagi. Dan apa yang saya pahami, apa yang akan saya bawa seumur hidup saya adalah ini. Hari ketika sebuah negara belajar untuk melihat orang-orangnya yang paling pendiam, hari itu negara tersebut mulai benar-benar sembuh. Ruangan itu bertepuk tangan panjang. Saya ingin sebelum menutup mengucapkan terima kasih kepada 3 orang secara khusus. Don Eleuterio Pacheco, 40 tahun di kios stasiun ini. Ketika saya terpuruk, ia adalah orang pertama yang memberi saya kopi panas dan duduk di bangku di sebelah saya tanpa meminta apapun. Don Eleuterio, berdiri. Tolong, agar negara mengenali Anda. Don Eleuterio, di barisan depan ragu-ragu, tetapi akhirnya berdiri. Ia memberi hormat dengan topinya. Orang-orang bertepuk tangan. Ia duduk cepat, malu. Joaquin Carvajal, ia bekerja dengan saya selama bertahun-tahun. Ia diperlakukan tidak adil. Ia kehilangan 5 tahun hidupnya bersama keluarganya, dan ia masih memiliki kebesaran untuk kembali dan menerima untuk bekerja lagi di perusahaan yang menguburnya. Joaquin, terima kasih telah mengajari saya bahwa kecerdasan tertinggi adalah yang tetap teguh ketika segalanya runtuh. Joaquin berdiri,
memberi isyarat kecil dengan kepalanya, dan kembali duduk. Dan saya ingin terakhir mengakui satu orang yang mungkin tidak diharapkan oleh banyak orang di ruangan ini untuk saya sebutkan. Federico Larrañaga. Ruangan itu bergerak. Federico melakukan hal-hal buruk. Ia membayar untuk itu. Tetapi hari ini, ia memutuskan untuk datang ke sini, di depan kamera, di depan semua orang, tanpa menyembunyikan diri. Dan itu, pada seorang pria yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik saya, adalah langkah pertama. Federico, saya tidak memaafkan Anda atau mengabaikan Anda. Itu akan diputuskan oleh waktu. Tetapi saya berterima kasih karena telah datang, karena tanpa Anda, saya tidak akan memiliki akhir seperti yang ia miliki, dan karena Anda juga mengajari saya betapa berbahayanya tidak mendengarkan orang yang memiliki seorang pria di bawahnya. Saya terlalu banyak mendengarkan Anda. Saya akan belajar mendengarkan lebih banyak orang. Federico duduk diam, menunduk, meletakkan tangan di dadanya. Augusto menatap Yolima. Yolima mengangguk. Ada dua orang lagi yang harus saya syukuri, dan saya tidak akan menyebutkan mereka dari sini. Saya akan memanggil mereka ke podium ini. Valeria Carvajal, Victoria Carvajal, kemarilah, tolong. Kedua gadis kembar itu saling memandang. Yolima mendorong mereka dengan lembut. Joaquin tersenyum pada mereka. Keduanya berjalan bergandengan tangan menyusuri lorong auditorium. Berpakaian sama, pita rapi, seluruh penonton berdiri. Augusto membungkuk hingga setinggi mereka. Keduanya memeluknya seperti teman lama. Auditorium bertepuk tangan tanpa henti. "Nak," kata Augusto ke mikrofon dengan kedua anak itu tergantung di lehernya. "Kalian adalah alasan mengapa yayasan ini ada. Dan kalian adalah alasan mengapa banyak keluarga di tahun-tahun mendatang tidak perlu menunggu 5 tahun agar seseorang mendengarkan mereka. Terima kasih. Terima kasih atas permennya. Terima kasih atas buku catatannya. Terima kasih telah mengajari saya untuk melihat." Valeria membisikkan sesuatu di telinganya. Augusto tertawa, bangkit. Valeria baru saja memberitahu saya bahwa sekarang ia juga punya permen, tetapi kali ini ia tidak akan memberikannya kepada saya. Ia bilang ia akan memberikannya kepada Tuan Larrañaga, karena ia pikir ia juga sedih hari ini. Ruangan itu tergerak. Valeria berjalan ke tempat Federico berada, mengeluarkan permen stroberi, memberikannya. Federico menutupi wajahnya dengan tangan. Kamera juga merekam momen itu, dan momen itu, seperti momen sebelumnya, menjadi viral. Tetapi kali ini bukan karena skandal, melainkan karena kemanusiaan. Malam itu juga, di ribuan komentar di bawah video, orang-orang menulis hal-hal yang berbeda dari yang mereka tulis berbulan-bulan lalu. Sudah tidak ada tawa, sudah tidak ada ejekan, melainkan kisah pribadi mereka. Pria menceritakan bahwa mereka kehilangan pekerjaan dan tidak ada yang memberi mereka kopi. Wanita menceritakan bahwa mereka membesarkan anak sendirian selama bertahun-tahun karena seseorang di kantor menandatangani selembar kertas tanpa membacanya. Orang tua menceritakan bahwa seorang penjaga kios di lingkungan itu lebih seperti keluarga bagi mereka daripada keluarga mereka sendiri. Kisah Augusto dan Yolima, tanpa sengaja, telah membuka percakapan yang dibutuhkan negara sejak lama. Frasa dari dua audiensi, terutama diulang di rapat dewan direksi, di kelas universitas, di khotbah, dalam percakapan makan siang. Martabat tidak diberikan dari meja kerja. Ia dikenali dengan berjalan kaki. Ada pengusaha yang mencetaknya. Ada pekerja yang menempelkannya di loker. Ada guru yang menjadikannya tema, esai untuk murid-murid mereka. Augusto tidak ingin memimpin kampanye apapun dengan frasa itu. "Itu bukan milikku," katanya setiap kali mereka mengusulkannya. "Itu dari buku catatan biru, dan buku catatan biru adalah milik keluarga." Bulan-bulan berikutnya membawa apa yang tidak bisa diprediksi oleh rencana apapun. Yayasan Buku Catatan Biru menerima donasi dari perusahaan, serikat pekerja, warga biasa, dan bahkan pemerintah asing. Modelnya direplikasi di kota-kota lain. Perusahaan lain memulai program martabat kerja internal mereka sendiri. Surat kabar khusus mulai berbicara tentang model Valverde sebagai cara baru manajemen perusahaan. Augusto, tanpa sengaja, menjadi tokoh publik. Ia diundang ke forum, wawancara, universitas. Ia hanya menerima sedikit. Salah satu dari sedikit yang ia terima adalah ceramah di sebuah sekolah umum di lingkungan kumuh. Ia berbicara selama 1 jam. Di akhir, seorang gadis kecil bertanya, "Pak, apakah Anda dulu seorang miliarder?" "Ya, saya seorang miliarder. Dan sekarang saya lebih kaya. Tetapi, lebih kaya dari uang atau apa?" Augusto tersenyum. "Dari orang, nak. Saya lebih kaya dari orang." Gadis itu mengangguk, seolah ia mengerti segalanya.
dan dengan caranya sendiri ia mengerti. Joaquin dan Yolima, setelah beberapa bulan, kembali hidup sebagai keluarga utuh. Mereka membeli rumah sederhana di lingkungan yang tenang. Kedua gadis kembar itu mulai bersekolah dengan baik, bukan karena hak istimewa, tetapi karena prestasi yang telah mereka capai. Valeria menemukan bahwa ia suka menulis, Victoria bahwa ia suka menggambar, masing-masing dengan caranya sendiri, membawa sesuatu dari buku catatan ayahnya di dalam diri mereka. Doña Rosalva, seorang tetangga yang telah merawat mereka di tahun-tahun tersulit, menjadi nenek kesayangan kedua gadis itu. Ia datang setiap hari Minggu untuk makan siang. Ia membawa nasi dengan susu. Don Eleuterio tetap di kiosnya, tetapi Augusto mengirimnya tanpa diminta siapapun. Sekelompok pelukis dan tukang kayu yang merenovasi tempat itu, tanpa menyentuh jiwa tempat itu. Mereka memasang atap baru, kulkas dingin, meja kecil untuk pelanggan yang ingin duduk minum kopi. Don Eleuterio memasang tanda buatan tangan di pintu masuk. Kopi gratis bagi yang perlu bicara. Tanda itu menjadi terkenal dan setiap fajar ada orang yang tidak butuh kopi, tetapi telinga. Federico Larrañaga menyelesaikan program pengabdian masyarakatnya. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah asosiasi yang membantu orang-orang tunawisma. Awalnya ia diterima hanya karena Augusto merekomendasikannya. Kemudian seiring waktu, ia perlahan diterima karena ia mulai menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi memiliki jabatan manajerial, ia tidak mencarinya, ia tinggal di apartemen kecil, ia belajar memasak, ia mulai berbicara di kelompok pria yang juga mencoba berubah. Suatu kali di salah satu kelompok itu, seseorang bertanya kepadanya apa momen terberat dari kejatuhannya. Ia menjawab, hari ketika seorang gadis kecil memberiku permen di auditorium. Mengapa? Karena aku mengerti bahwa apa yang telah menghancurkanku selama bertahun-tahun bukanlah uang, melainkan ketidakmampuan untuk menerima kelembutan tanpa curiga. Camila dan Turiolos tidak pernah kembali ke kota. Ia menemukan kehidupan yang lebih kecil, tetapi lebih miliknya, di desa ibunya. Ia mengirim surat lagi kepada Augusto beberapa bulan kemudian. Hanya 2 baris. Saya senang Anda baik-baik saja, dan saya senang bahwa bangku itu pada akhirnya adalah awal dari sesuatu yang baik. Augusto membaca surat itu 3 kali, menyimpannya di laci, tidak membalasnya, tetapi juga tidak merobeknya. Dewan grup Valverde Iturri bertemu dalam sidang luar biasa. Augusto dipulihkan dengan suara bulat. Para mitra yang telah memilih menentangnya beberapa hari sebelumnya kini mencoba, dengan senyum tegang, meyakinkannya bahwa mereka selalu berada di pihaknya. Augusto mendengarkan semuanya tanpa menyelah, dan ketika mereka selesai, ia berbicara, "Bapak-bapak, saya akan menerima pemulihan, tetapi saya akan memperingatkan Anda sesuatu. Saya tidak akan melupakan siapa yang memilih, bagaimana dalam rapat itu, bukan karena balas dendam, tetapi untuk pembelajaran. Perusahaan ini selama bertahun-tahun adalah tempat di mana ketakutan berkuasa. Itu sudah berakhir. Jika salah satu dari Anda lebih memilih pergi daripada berubah, saya mengerti, tetapi siapapun yang tinggal akan bekerja dengan saya di bawah aturan lain." 3 direktur mengundurkan diri sore itu juga. Augusto tidak menahan mereka. Malam itu, saat seluruh negeri membicarakan kasus itu, Augusto untuk pertama kalinya naik ke penthouse, yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Tempat itu kosong, Camila telah membawa sedikit yang ia inginkan. Perabotan mahal masih ada, sekarang dengan nuansa museum yang ditinggalkan. Augusto berjalan perlahan melintasi ruangan. Ia berhenti di depan sebuah foto berbingkai di ruang tamu. Sebuah foto ayahnya, muda, tersenyum berdiri di depan kantor keluarga pertama. Augusto menurunkannya. Ia menatapnya lama. "Maaf ayah," katanya keras di tengah keheningan. "Aku terlalu lama untuk mendengarkan apa yang kau katakan padaku." Ia turun lagi ke lift, pergi dari penthouse dengan 1 koper. Ia tidak pernah tidur di sana lagi. Minggu itu juga ia menjual rumah itu. Dengan uang itu ia tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, beberapa hari kemudian, Augusto muncul di apartemen sederhana tempat Yolima tinggal bersama putri-putrinya. Ia membawa kopi, membawa roti, dan di atas roti itu sebuah amplop. Yolima membukakan pintu dengan curiga. Kedua gadis kembar itu menjulurkan kepala karena penasaran. "Ini Tuan Permen." Ibu, biarkan Tuan kembali." Augusto tersenyum. "Selamat pagi Yolima." "Selamat pagi nak." "Selamat pagi Tuan Valverde," kata Yolima dengan suara baru yang ia pelajari untuk digunakan. Setengah hati-hati, setengah ramah. "Silakan masuk." Apartemen itu sangat kecil. Sebuah ruang tamu dengan meja rendah, sofa tua, jendela dengan tirai terang, dan di dinding sebuah gambar berbingkai, gambar pensil,
gambar seorang pria berjas dan dasi. Augusto berhenti menatapnya. Kami membingkainya 3 tahun lalu, kata Yolima di belakangnya. Kedua gadis itu bilang mereka ingin melihat tuan buku catatan setiap hari. Yolima katakan padaku, saya tidak pantas mendapatkan itu. Itu bukan Anda yang memutuskan. Mereka yang memutuskan. Augusto berbalik. Kedua gadis kembar itu duduk di sofa menatap amplop yang ia letakkan di meja. Apa yang ada di amplop, Ibu? Tanya Victoria. Saya tidak tahu, sayangku, Tuan Valverde. Augusto duduk di depan mereka di kursi kecil, hampir seperti kursi anak-anak. Itu terlihat konyol, tetapi ia tidak peduli lagi. Nak Yolima, amplop ini adalah surat pertama yang ayah tulis untuk kalian bertahun-tahun lalu, yang ia tinggalkan di buku catatan biru. Saya menemukannya ketika saya mulai membaca halaman-halamannya, dan saya anggap itu memiliki pemiliknya. Kedua gadis kembar itu terdiam. Apakah ini dari ayah? Tanya Valeria. Ini dari ayah. Ini untuk kalian. Ibu, kita buka. Yolima menutup mulutnya dengan tangan, menarik napas dalam beberapa kali, lalu duduk di sofa di antara keduanya. Ya, sayangku, kita buka bersama. Yolima membuka amplop itu, mengeluarkan selembar kertas yang dilipat dengan hati-hati. Tulisan tangan Joaquin yang rapi, kecil, memenuhi kertas itu. Untuk Valeria dan Victoria, sayangku, jika kalian membaca ini, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Saya pergi bukan karena saya tidak ingin bersama kalian, saya pergi untuk melindungi kalian. Saya akan kembali, sayangku. Saya akan kembali, tetapi jika ada sesuatu yang terjadi dan saya tidak kembali, saya ingin kalian tahu 3 hal. Pertama, ayah kalian mencintai kalian sejak saat pertama ia tahu kalian akan menjadi 2. Saya menangis karena bahagia hari itu, dan tangisan itu masih bersama saya. Kedua, ibu kalian adalah wanita terkuat yang saya kenal. Jika kalian pernah diminta untuk memilih siapa yang harus dikagumi, pilihlah dia. Dia tidak pernah menyerah, dan jika saya sedikit pria baik itu, karena dia mengajari saya melakukannya. Ketiga, buku catatan biru yang akan saya tinggalkan adalah yang paling penting yang dimiliki ayah saya. Bukan hanya karena berisi gambar-gambar kalian, tetapi karena suatu hari nanti seseorang akan bisa membacanya. Ketika hari itu tiba, segalanya akan mulai menjadi benar. Aku mencintai kalian dengan segenap hatiku, sayangku. Dan aku akan kembali, ayah. Kedua gadis kembar itu terdiam. Valeria memeluk surat itu ke dadanya. Victoria tetap mengepalkan tangan di kaki ibunya. Ibu, kata Victoria akhirnya. Ayah sayang kami. Ya, sayangku. Ayah selalu menyayangi kalian. Ibu, kata Valeria. Ayah, apakah dia akan kembali? Yolima menatap Augusto. Augusto mengangguk. Ya, sayangku. Ayah akan kembali hari ini juga, jika Tuhan mengizinkan. Kedua gadis kembar itu tidak sepenuhnya mengerti, tetapi sesuatu di udara melintas di dalam diri mereka. Sesuatu yang membuat Valeria naik ke sofa dan memeluk ibunya dan Victoria keduanya. Augusto bangkit berlahan, matanya penuh. Ia tidak menghapusnya. Yolima, saya akan berada di luar di pintu masuk. Ketika ia tiba, saya akan mengetuk. Terima kasih, Tuan Valverde. Augusto keluar ke lorong, menutup pintu perlahan, turun tangga gedung, keluar ke jalan berbatu, dan di sana, berdiri di tengah jalan, menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun seperti seorang pria yang tidak tahu cara menangis, tetapi mengizinkan dirinya melakukannya akhirnya setelah seumur hidup. Dan ketika ia berhenti, ia menyadari bahwa sesuatu di dalam dirinya telah berubah selamanya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali sebuah perusahaan, ia tidak hanya mengalahkan seorang musuh, ia telah belajar terlalu terlambat untuk 5 tahun yang hilang. Tetapi tepat waktu untuk semua yang akan datang. Apa artinya menjadi kaya? Minggu-minggu berikutnya adalah tentang pembangunan kembali, bukan hanya perusahaan, tetapi seluruh kehidupan. Federico Larrañaga, setelah beberapa minggu proses, mencapai kesepakatan dengan kejaksaan. Ia mengembalikan setiap sen yang disalahgunakan. Ia mengundurkan diri dari semua jabatannya. Ia menerima untuk menghabiskan waktu lama mengabdi pada masyarakat tanpa akses ke jabatan manajerial. Hukuman itu berat, tetapi tidak menghancurkan. Augusto, secara mengejutkan, adalah orang pertama yang meminta hakim untuk mempertimbangkan jalan rehabilitasi daripada balas dendam. Menghancurkan Federico tidak mengembalikan 5 tahun Yolima, katanya kepada Honorato, dan mengajarinya hidup berbeda jika dapat membantu orang lain agar tidak berakhir seperti dia. Honorato menatapnya dengan heran, tetapi tidak membantah. Federico keluar dari sidang dengan kepala tertunduk, mencari Augusto di lorong. Matanya bengkak. Augusto, Federico, saya tidak pantas atas apa yang Anda minta untuk saya. Itu sudah saya tahu.
tetapi saya berterima kasih. Saya akan melakukan hal-hal yang berbeda, saya berjanji. Federico, janji yang dibuat di depan seorang pria yang jatuh tidak lagi meyakinkan saya. Buktikah itu seiring waktu? Itu satu-satunya cara. Federico mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Augusto membiarkannya pergi. Joaquin kembali ke perusahaan bukan sebagai akuntan bawahan. Augusto menawarinya posisi wakil presiden keuangan. Joaquin menerimanya dengan satu syarat. Saya hanya akan bekerja jika program pertama yang kita buat berkaitan dengan orang-orang yang membersihkan lantai. Augusto tersenyum. Ia sudah memikirkannya. Yolima meninggalkan perusahaan pembersih pihak ketiga dan bergabung dengan yayasan yang baru didirikan. Yayasan itu bernama Buku Catatan Biru. Misi pertamanya adalah mendampingi keluarga pekerja yang mengalami ketidakadilan kerja atau kehilangan. Yolima ditunjuk sebagai koordinator umum. Gajinya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, memungkinkannya melihat akhir bulan tanpa kecemasan. Bu Hortensia, supervisor stasiun, diberhentikan dari jabatannya ketika penyelidikan internal menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun ia telah menundukkan staf pada rezim penghinaan yang konstan. Augusto tidak meminta penyelidikan itu diminta oleh rekan-rekan Yolima sendiri yang terinspirasi oleh contohnya. Don Eleuterio Pacheco, bagaimanapun, tidak menerima tawaran apapun. Augusto menawarinya pekerjaan formal, pensiun seumur hidup, apapun yang ia inginkan. Nak, saya sudah punya kios saya, dan di usia ini satu-satunya hal baru yang saya butuhkan adalah kopi segar setiap pagi. Jika Anda ingin membantu saya, katakan pada orang-orang Anda untuk membelikan saya koran ketika mereka lewat di sini. Itu satu-satunya yang saya minta. Augusto tertawa. Itu adalah pertama kalinya ia tertawa sungguhan dalam sebulan. Don Eleuterio, itu sudah menjadi hukum di perusahaan saya. Kalau begitu kita senang. Suatu sore Augusto mengundang keluarga Carvajal ke apartemen barunya. Itu adalah apartemen sedang, sederhana, dengan meja kayu besar dan ruang tamu dengan 2 jendela. Augusto telah belajar memasak sejak ia pindah. Tidak pandai, tetapi dengan kemauan. Yolima membawa hidangan penutup, Joaquin membawa buku. Kedua gadis kembar itu masing-masing membawa gambar baru. Augusto menyambut mereka di pintu. Silakan masuk, keluarga. Keluarga, ulang Yolima, dengan suara rendah, tersenyum sedikit. Mereka makan malam perlahan, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang bagaimana Valeria belajar membaca, tentang bagaimana Victoria mengalahkan Joaquin catur, tentang bagaimana Yolima belajar di malam hari untuk karir teknis yang telah ia tinggalkan di tengah bertahun-tahun lalu, tentang bagaimana Augusto, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, tidur lebih dari 6 jam berturut-turut. Setelah makan malam, kedua gadis itu mendekati Augusto dengan paket kecil yang dibungkus kertas kado buatan sendiri. Untuk Anda, kata Valeria. Kami membuatnya bersama-sama. Tambah Victoria, ibu hanya membantu kami dengan selotipnya. Augusto membuka paket itu perlahan. Di dalamnya ada buku catatan kecil bercover keras, dengan sampul yang telah Valeria hiasi, dengan bunga dan matahari. Di dalamnya gambar-gambar baru yang dibuat oleh keduanya. Di halaman pertama, dengan tulisan anak-anak yang baru belajar, tertulis, untuk Tuan Permen, yang bernama Augusto dan yang adalah teman kami. Augusto menutup buku catatan itu, meletakkan tangannya di wajahnya. Joaquin memberinya serbet. Ia tidak mengatakan apa-apa, tidak perlu. Terima kasih, nak. Ini buku catatan terbaik yang pernah diberikan kepada saya seumur hidup. Benarkah? Tanya Valeria. Benarkah? Lebih dari buku biru ayah? Tanya Victoria dengan logika kekanak-kanakan yang selalu sampai ke inti. Buku biru ayah bukan untuk saya, Victoria. Itu milik keluarga Anda. Tetapi yang baru ini milik kalian untuk saya. Dan kedua buku catatan itu bersama-sama kini memberi makna pada hidup saya. Jolima menatap Joaquin. Joaquin menatap Jolima. Di bawah meja, tangan mereka saling mencari. 3 bulan setelah makan malam, di auditorium kota berukuran sedang, peluncuran resmi Yayasan Buku Catatan Biru diadakan. Hadir wartawan, pejabat, pemimpin komunitas, dan di barisan depan beberapa keluarga yang telah dibantu yayasan dalam kasus-kasus percontohan pertamanya. Joaquin dan Yolima berada di barisan depan bergandengan tangan. Kedua gadis kembar itu duduk di antara keduanya, bermain menghitung lampu di langit-langit, tempat ia kali ini menerima undangan. Ia mengenakan jas pinjaman, dasi miring, dan senyum yang memenuhi seluruh wajahnya. Dan di salah satu barisan, tengah ada seorang pria sendirian, berpakaian sederhana, dengan janggut dicukur dengan hati-hati. Federico Larrañaga, dalam pembebasan bersyarat, telah meminta izin khusus untuk hadir. Augusto menandatangani otorisasi secara pribadi. Ruangan itu penuh.
Honorato Buendia di podium, memperkenalkan pendiri. Augusto naik tanpa jas mahal, tanpa dasi, tanpa apapun yang memisahkannya dari publik. Selamat siang. Jeda, beberapa bulan lalu saya kehilangan segalanya. Perusahaan saya, nama saya, istri saya, reputasi saya. Saya menghabiskan 3 hari duduk di bangku stasiun pusat, melihat koin di tanah yang dilemparkan seseorang kepada saya untuk kopi saya. Saya tidak memungutnya, bukan karena bangga, tetapi karena takut menerima bahwa itulah ukuran baru hidup saya. Ruangan itu hening. Apa yang mengeluarkan saya dari bangku itu bukanlah ide brilian, bukan pengacara, bukan panggilan dari mitra, melainkan permen stroberi yang diberikan 2 gadis kecil yang kebetulan lewat di sana. Kedua gadis kecil itu percaya bahwa saya sedih, dan tanpa mengetahui siapa saya, tanpa mengetahui apa yang telah saya lakukan, tanpa mengetahui siapa yang telah mereka curi 5 tahun terpenting dalam keluarga mereka. Mereka menawarkan satu-satunya yang mereka miliki di saku mereka. Ia berhenti sejenak. Hari ini saya ingin berbicara di podium ini kepada 2 kelompok orang yang berbeda. Pertama, kepada mereka yang merasa tidak terlihat, kepada mereka yang membersihkan lantai sebelum seluruh kota bangun, kepada mereka yang menunggu bus di dini hari, kepada mereka yang tahu bahwa pekerjaan mereka menopang seluruh gedung tetapi tidak pernah disebutkan dalam rapat dewan direksi. Kepada Anda saya berkata, saya melihat Anda berlalu di depan saya sepanjang hidup saya dan saya tidak melihat Anda. Saya bahkan tidak tahu nama wanita yang membersihkan kantor saya selama bertahun-tahun. Dan ternyata wanita itu dan orang lain seperti dia adalah yang menahan napas seluruh perusahaan. Saya minta maaf kepada Anda semua, atas nama saya dan atas nama semua orang yang seperti saya, masih belum belajar melihat mereka. Beberapa wanita di auditorium mulai menangis, yang lain bertepuk tangan tanpa mengangkat tangan dari pangkuan mereka. Kedua, kepada mereka yang berada di posisi kekuasaan, kepada mereka yang memiliki kantor besar, gaji besar, keputusan besar, kepada Anda saya berbicara secara berbeda. Saya adalah salah satu dari Anda selama 30 tahun. Dan saya akan mengatakan sesuatu yang saya pelajari terlambat, tetapi tepat waktu. Bahaya sebenarnya memiliki kekuasaan bukanlah bahwa seseorang akan datang untuk mengambilnya dari Anda. Bahaya sebenarnya adalah bahwa seseorang terbiasa tidak melihat orang. Dan ketika seseorang berhenti melihat orang, lambat laun, orang-orang itu juga berhenti ada di sekitar seseorang. Dan pada hari seseorang jatuh, tidak ada seorang pun di tanah yang akan mengangkatnya. Karena seseorang sendiri selama bertahun-tahun membiarkan mereka yang akan mengangkatnya menjadi tak terlihat. Jeda, martabat tidak diberikan dari meja kerja. Ia dikenali dengan berjalan kaki, tepuk tangan panjang. Uang tidak bisa membeli seorang ayah, tetapi kebenaran bisa membawanya kembali. Tepuk tangan lebih meriah, dan 1 permen di tangan yang tepat lebih berharga daripada kontrak yang ditandatangani oleh sebuah perusahaan multinasional. Tawa, tepuk tangan, air mata, saya telah melihat dalam beberapa bulan terakhir apa yang selama bertahun-tahun tidak mampu saya lihat. Saya telah melihat keluarga miskin yang menopang seluruh kota dengan dini hari mereka. Saya telah melihat tangan merah yang memiliki lebih banyak cerita di dalamnya daripada banyak buku. Saya telah melihat anak-anak kecil menatap orang asing dengan kebaikan yang harus dipelajari orang dewasa lagi. Dan apa yang saya pahami, apa yang akan saya bawa seumur hidup saya adalah ini. Hari ketika sebuah negara belajar untuk melihat orang-orangnya yang paling pendiam, hari itu negara tersebut mulai benar-benar sembuh. Ruangan itu bertepuk tangan panjang. Saya ingin sebelum menutup mengucapkan terima kasih kepada 3 orang secara khusus. Don Eleuterio Pacheco, 40 tahun di kios stasiun ini. Ketika saya terpuruk, ia adalah orang pertama yang memberi saya kopi panas dan duduk di bangku di sebelah saya tanpa meminta apapun. Don Eleuterio, berdiri, tolong, agar negara mengenali Anda. Don Eleuterio, di barisan depan, ragu-ragu, tetapi akhirnya berdiri. Ia memberi hormat dengan topinya. Orang-orang bertepuk tangan. Ia duduk cepat, malu. Joaquin Carvajal. Ia bekerja dengan saya selama bertahun-tahun. Ia diperlakukan tidak adil. Ia kehilangan 5 tahun hidupnya bersama keluarganya, dan ia masih memiliki kebesaran untuk kembali dan menerima untuk bekerja lagi di perusahaan yang menguburnya. Joaquin, terima kasih telah mengajari saya bahwa kecerdasan tertinggi adalah yang tetap teguh ketika segalanya runtuh. Joaquin berdiri, memberi isyarat kecil dengan kepalanya, dan kembali duduk. Dan saya ingin terakhir mengakui satu orang yang mungkin tidak diharapkan oleh banyak orang di ruangan ini untuk saya sebutkan. Federico Larrañaga. Ruangan itu bergerak. Federico melakukan hal-hal buruk. Ia membayar untuk itu.
Tetapi hari ini ia memutuskan untuk datang ke sini di depan kamera, di depan semua orang, tanpa menyembunyikan diri. Dan itu, pada seorang pria yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik saya, adalah langkah pertama. Federico, saya tidak memaafkan Anda atau mengabaikan Anda. Itu akan diputuskan oleh waktu. Tetapi saya berterima kasih karena telah datang, karena tanpa Anda, saya tidak akan memiliki akhir seperti yang ia miliki. Dan karena Anda juga mengajari saya betapa berbahayanya tidak mendengarkan orang yang memiliki seorang pria di bawahnya. Saya terlalu banyak mendengarkan Anda. Saya akan belajar mendengarkan lebih banyak orang. Federico duduk diam, menunduk, meletakkan tangan di dadanya. Augusto menatap Yolima. Yolima mengangguk. Ada 2 orang lagi yang harus saya syukuri dan saya tidak akan menyebutkan mereka dari sini. Saya akan memanggil mereka ke podium ini. Valeria Carvajal, Victoria Carvajal, kemarilah, tolong. Kedua gadis kembar itu saling memandang. Yolima mendorong mereka dengan lembut. Joaquin tersenyum pada mereka. Keduanya berjalan bergandengan tangan menyusuri lorong auditorium. Berpakaian sama, pita rapi, seluruh penonton berdiri. Augusto membungkuk hingga setinggi mereka. Keduanya memeluknya seperti teman lama. Auditorium bertepuk tangan tanpa henti. Nak, kata Augusto ke mikrofon dengan kedua anak itu tergantung di lehernya. Kalian adalah alasan mengapa yayasan ini ada, dan kalian adalah alasan mengapa banyak keluarga di tahun-tahun mendatang tidak perlu menunggu 5 tahun agar seseorang mendengarkan mereka. Terima kasih atas permennya, terima kasih atas buku catatannya, terima kasih telah mengajari saya untuk melihat. Valeria membisikkan sesuatu di telinganya. Augusto tertawa, bangkit. Valeria baru saja memberitahu saya bahwa sekarang ia juga punya permen, tetapi kali ini ia tidak akan memberikannya kepada saya. Ia bilang ia akan memberikannya kepada Tuan Larrañaga, karena ia pikir ia juga sedih hari ini. Ruangan itu tergerak. Valeria berjalan ke tempat Federico berada, mengeluarkan permen stroberi, memberikannya. Federico menutupi wajahnya dengan tangan. Kamera juga merekam momen itu dan momen itu, seperti momen sebelumnya, menjadi viral, tetapi kali ini bukan karena skandal, melainkan karena kemanusiaan. Malam itu juga, di ribuan komentar di bawah video, orang-orang menulis hal-hal yang berbeda dari yang mereka tulis berbulan-bulan lalu. Sudah tidak ada tawa, sudah tidak ada ejekan, melainkan kisah pribadi mereka. Pria menceritakan bahwa mereka kehilangan pekerjaan dan tidak ada yang memberi mereka kopi. Wanita menceritakan bahwa mereka membesarkan anak sendirian selama bertahun-tahun karena seseorang di kantor menandatangani selembar kertas tanpa membacanya. Orang tua menceritakan bahwa seorang penjaga kios di lingkungan itu lebih seperti keluarga bagi mereka daripada keluarga mereka sendiri. Kisah Augusto dan Yolima, tanpa sengaja, telah membuka percakapan yang dibutuhkan negara sejak lama. Frasa dari 2 audiensi, terutama diulang di rapat dewan direksi, di kelas universitas, di khotbah, dalam percakapan makan siang. Martabat tidak diberikan dari meja kerja, ia dikenali dengan berjalan kaki. Ada pengusaha yang mencetaknya, ada pekerja yang menempelkannya di loker, ada guru yang menjadikannya tema esai untuk murid-murid mereka. Augusto tidak ingin memimpin kampanye apapun dengan frasa itu. Itu bukan milikku, katanya setiap kali mereka mengusulkannya. Itu dari buku catatan biru. Dan buku catatan biru adalah milik keluarga. Bulan-bulan berikutnya membawa apa yang tidak bisa diprediksi oleh rencana apapun. Yayasan Buku Catatan Biru menerima donasi dari perusahaan, serikat pekerja, warga biasa, dan bahkan pemerintah asing. Modelnya direplikasi di kota-kota lain. Perusahaan lain memulai program martabat kerja internal mereka sendiri. Surat kabar khusus mulai berbicara tentang model Valverde sebagai cara baru manajemen perusahaan. Augusto, tanpa sengaja, menjadi tokoh publik. Ia diundang ke forum, wawancara, universitas. Ia hanya menerima sedikit. Salah satu dari sedikit yang ia terima adalah ceramah di sebuah sekolah umum di lingkungan kumuh. Ia berbicara selama 1 jam. Di akhir, seorang gadis kecil bertanya, "Pak, apakah Anda dulu seorang miliarder?" "Ya, saya seorang miliarder. Dan sekarang saya lebih kaya. Tetapi, lebih kaya dari uang atau apa?" Augusto tersenyum. "Dari orang, nak. Saya lebih kaya dari orang." Gadis itu mengangguk seolah ia mengerti segalanya dan dengan caranya sendiri ia mengerti. Joaquin dan Yolima, setelah beberapa bulan, kembali hidup sebagai keluarga utuh. Mereka membeli rumah sederhana di lingkungan yang tenang. Kedua gadis kembar itu mulai bersekolah dengan baik, bukan karena hak istimewa, tetapi karena prestasi yang telah mereka capai.
Valeria menemukan bahwa ia suka menulis, Victoria bahwa ia suka menggambar, masing-masing, dengan caranya sendiri, membawa sesuatu dari buku catatan ayahnya di dalam diri mereka. Doña Rosalva, seorang tetangga yang telah merawat mereka di tahun-tahun tersulit, menjadi nenek kesayangan kedua gadis itu. Ia datang setiap hari Minggu untuk makan siang. Ia membawa nasi dengan susu. Don Eleuterio tetap di kiosnya, tetapi Augusto mengirimnya tanpa diminta siapapun. Sekelompok pelukis dan tukang kayu yang merenovasi tempat itu tanpa menyentuh jiwa tempat itu. Mereka memasang atap baru, kulkas dingin, meja kecil untuk pelanggan yang ingin duduk minum kopi. Don Eleuterio memasang tanda buatan tangan di pintu masuk. Kopi gratis bagi yang perlu bicara. Tanda itu menjadi terkenal dan setiap fajar ada orang yang tidak butuh kopi, tetapi telinga. Federico Larrañaga menyelesaikan program pengabdian masyarakatnya. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah asosiasi yang membantu orang-orang tunawisma. Awalnya ia diterima hanya karena Augusto merekomendasikannya. Kemudian, seiring waktu, ia perlahan diterima karena ia mulai menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi memiliki jabatan manajerial. Ia tidak mencarinya. Ia tinggal di apartemen kecil. Ia belajar memasak. Ia mulai berbicara di kelompok pria yang juga mencoba berubah. Suatu kali, di salah satu kelompok itu, seseorang bertanya kepadanya, apa momen terberat dari kejatuhannya? Ia menjawab, hari ketika seorang gadis kecil memberiku permen di auditorium. Mengapa? Karena aku mengerti bahwa apa yang telah menghancurkanku selama bertahun-tahun bukanlah uang, melainkan ketidakmampuan untuk menerima kelembutan tanpa curiga. Camila dan Turiolos tidak pernah kembali ke kota. Ia menemukan kehidupan yang lebih kecil, tetapi lebih miliknya, di desa ibunya. Ia mengirim surat lagi kepada Augusto beberapa bulan kemudian. Hanya 2 baris, saya senang Anda baik-baik saja, dan saya senang bahwa bangku itu pada akhirnya adalah awal dari sesuatu yang baik. Augusto membaca surat itu 3 kali, menyimpannya di laci, tidak membalasnya, tetapi juga tidak merobeknya. Dan suatu minggu sore, berjalan menuju kios Don Eleuterio untuk minum kopi seperti biasa, Augusto duduk untuk terakhir kalinya di bangku kayu. Bangku yang sama, titik jalan berbatu yang sama, pemandangan tram yang melintas yang sama. Tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di sebelah kirinya, Don Eleuterio, mengenakan topi, cangkir berasap di tangan, dan senyum seperti biasa. Di sebelah kanannya, Joaquin berbicara perlahan tentang angka-angka baru. Di depannya bermain melompati ubin jalanan, Valeria dan Victoria, dan beberapa langkah kemudian, duduk di bangku tetangga berbicara dengan 2 tetangga yang sekarang membantu yayasan. Yolima, Augusto menatap bangku itu. Teringat Augusto pagi itu yang mengerikan, yang berjas bernoda, yang tidak memungut koin, yang berpikir bahwa ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tersenyum sedikit, hanya untuk dirinya sendiri. Jika Augusto saat itu bisa melihatnya sekarang, ia tidak akan mengenalinya. Dan ia pikir, itulah hadiah terbaik yang diberikan hidup kepadanya. Augusto, nak, kata Don Eleuterio, menawarkan cangkir kopi panas. Masih segar, baru saja dibuat. Terima kasih, Don Eleuterio. Sudah kubilang, hal-hal penting tidak pernah terlihat pada percobaan pertama. Aku ingat. Ya, kau belajar. Augusto menatap kedua gadis kembar itu, yang sekarang meminta Joaquin untuk membantu mereka menghitung ubin. Ia menatap Yolima yang tertawa lembut dengan para tetangga. Ia menatap jalan berbatu, tram, fasad stasiun. Saya belajar, Don Eleuterio. Saya belajar. Baiklah nak, kalau begitu kau tidak berutang apapun kepada hidup. Saya berutang sesuatu, Don Eleuterio. Apa? Saya berutang untuk terus melihat dengan baik selama bertahun-tahun ketika saya tidak melihat. Don Eleuterio mengangguk. Ia menyesapnya. Ia menutup mata ke arah matahari. Itu nak, adalah satu-satunya utang yang layak dibayar. Kedua gadis kembar itu berlari datang. Masing-masing memberikan ubin imajiner kepada Augusto. Mereka bilang itu emas. Augusto menerimanya dengan keseriusan seorang bankir. Ia menyimpannya di saku dalamnya. Di saku yang sama di mana berbulan-bulan lalu ia pernah membawa buku catatan biru. Augusto, kata Valeria, memanjat bangku di sebelahnya. Tahukah kamu apa yang ayah katakan kepada kami tadi malam? Apa, sayangku? Bahwa setiap hari ketika ia jauh dari kami, ia melihat langit dan membayangkan bahwa Anda menjaga kami sampai ia bisa kembali. Victoria mengangguk di belakang, naik di sisi lain. Dan kami bilang padanya ya, itu benar karena Anda menjaga kami dengan permen. Ingat, Augusto terdiam, menarik napas, menatap ke arah tram, agar gadis-gadis itu tidak melihat matanya. Nak,
katanya dengan suara sedikit serak, kalianlah yang menjaga saya hari itu dan sesudahnya dan masih sampai hari ini. Valeria berpikir sejenak. Lalu ia berkata, dengan logika yang melucuti senjata yang hanya dimiliki anak-anak, itu karena kita berteman. Itu karena kita berteman, ulang Victoria. Augusto tersenyum. Ia menatap Joaquin, yang sedang berbicara beberapa langkah di luar. Ia menatap Yolima, yang saat itu menoleh dari bangku tetangga dan membalas senyumnya. Dan di sana, duduk di bangku itu, dengan kopi sederhana di tangan, sebuah keluarga yang bukan miliknya, dan namun demikian, adalah miliknya. Seluruh stasiun bergerak di sekitarnya, tanpa mengetahui kisahnya. Augusto Valverde memahami sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kontrak apapun, bahwa kekayaan terbesar seorang pria tidak diukur dari apa yang ia miliki ketika segalanya tersenyum padanya, tetapi diukur dari apa yang ia pertahankan ketika segalanya runtuh. Dan terkadang kekayaan itu datang berjalan kepadanya dengan 2 pita kecil, 1 permen stroberi, dan 1 buku catatan usang di tangan. Augusto menutup mata, merasakan matahari di wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia tidak membutuhkan apapun lagi. Ia telah kehilangan segalanya, dan 2 gadis kecil dengan sebuah buku catatan mengembalikan takdirnya.